atau nanti bisa bertanya sesudah pembelajaran ya, karena waktu kita sangat terbatas. Tentunya kuliah online ini harus efektif ya, caranya dengan kita manfaatkan berbagai sarana teknologi ya, tentunya medsos ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek di file saya Ardiansa SHMH, cari aja di Google ya. Nah ini ada Dr. Chan ya, tapi biar karena nama Ardiansa banyak banget. Jadi saya teman kalau mau nyari Dr. Chan ya, Dr. Chan Ardiansa SHMH. Nah, Chan ini artinya kandidat ya. Jadi alhamdulillah lagi ngambil S3, mudah-mudahan tahun ini selesai. Masih 2 tahap lagi, sidang tertutup dan sidang terbuka. Baru kemarin selesai sidang ujian hasil penelitian. Ya, bulan ini harus tor naskah disertasinya. Cukup ini juga ya, disertasi bikin susah tidur ya. Kebahagiaan sedikit. Ya, Pak. Iya, kebahagiaan sedikit terenggut ya. Ya mudah-mudahan dilancarkan ya, Pak. Amin Bu Siti Hikmawati ya. Amin rabbal alamin. Jadi teman bisa cek di Google ya. Di LinkedIn juga ada file saya, juga di Google Scholar tentunya ya. Di sini teman-teman bisa lihat publikasi-publikasi yang pernah saya lakukan tentunya di bidang hukum pajak ya. Di sini tentang komparatif studi, alternatif dispute ya, di tax dan juga custom. Tapi memang di sini saya lebih banyak menulis tentang kepabianan karena memang saya lebih kepada praktisi di bidang kepabianan, Bapak Ibu. Jadi teman-teman yang berbisnis ekspor impor ya, atau di bidang pengiriman jasa pengiriman ekspedisi ya. Sebenarnya saya lebih expert di situ ya. Untuk hukum pajak memang karena kebetulan di Fakultas Hukum tidak ada hukum kepabianan, jadi saya mengajar hukum pajak ya. Itu ya teman-teman. Jadi posisi sebenarnya saya di Kementerian Keuangan ya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai ASN. Alhamdulillah lulusan IBLAM, Magister Hukum tahun 2016, kemudian dipercaya untuk mengajar ya. Juga alhamdulillah dulu sebagai lulusan terbaik tahun 2016 di IBLAM ya, Magister Hukum, jadi dapat kesempatan ngajar ya. Berbagai mata kuliah mulai dari hukum pajak, hukum internasional, hukum perdata internasional, juga hukum keuangan negara ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu perkenalan singkat. Nanti untuk materi pembelajaran tadi lewat PowerPoint ya, lewat Edlink, tadi Edlink juga teman-teman nanti bisa cek ya. Kemudian lewat YouTube ya, lewat YouTube teman-teman juga bisa mengakses berbagai sharing-sharing saya terkait dengan pembelajaran YouTube yang saya buka. Ya, nah teman-teman bisa cari di YouTube, search aja Ardiansa SHMH ya. SHMH sudah hot, makin hot ya. Di situ saya share banyak sekali tentang hukum ya, hukum pajak ya terutama ya. Jadi ada berapa video nih? Ada ratusan saya kira ya. Jadi saya 2 tahun ini menjadi dosen di IBLAM ya. Ya, jadi metode saya seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa aktif ya di YouTube, tanya aja di situ kalau ada yang ingin dipertanyakan, dan juga nanti bisa kita bahas mungkin di pertemuan berikutnya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa cek, tapi memang isinya kuliah semua. Oke, itu aja perkenalan. Untuk RPS teman-teman bisa lihat tadi di folder yang sudah saya share, Google Drive-nya ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, intinya adalah kita akan bahas tentunya karena keterbatasan waktu dan SKS ya, yang hanya 2 SKS dan hanya 14 pertemuan dibagi 2, tentunya kita akan bergerak sangat cepat sekali. Minimal target saya teman-teman mengenal poin-poinnya ya, atau sisi hukumnya, tentunya sisi hukumnya dari perpajakan ini ya, baik dari segi materialnya maupun dari segi formilnya. Ini RPS-nya teman-teman
bisa lihat di sini ya, sudah saya bagi-bagi menjadi 14, tapi tentunya saya tidak akan tidak juga sangat terpaku pada RPS saja, karena perkembangan dinamika hukum pajak ini sangat cepat sekali. Seperti tadi saya sampaikan, saya juga memasukkan juga tentang cukai ya, saya juga memasukkan tentang kepabeanan ya sebagai pengayaan ya kepada Bapak Ibu semua ya. Saya kira itu ada berapa orang? 22 orang ya. Untuk absen nanti dari Bang Lukman aja ya. Mungkin di Bang Lukman akan ngecek dari peserta ya. Tapi biasanya nanti saya print screen juga, saya screenshot juga tampilan ininya, tampilan Zoom-nya ya buat file saya. Saya kira itu ya teman-teman. Kita langsung aja ke materi hukum pajak ya, biar bisa kita tuntaskan ya. Ada banyak sekali ini slide ya. Mungkin beberapa slide akan saya skip ya, karena memang teman-teman bisa baca atau teman-teman bisa menyimaknya lagi nanti di YouTube ya, YouTube yang tadi sudah saya share di channel saya ya. Jangan lupa tentunya di subscribe ya. saya gedein. Nah, oke ya. Oke, ini saya kecilin aja dulu. Terus ini. Ya, oke. Pengantar perpajakan ya di hari Sabtu ya, weekend ya. Kita belajar pajak nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat ya. Kita awali dengan pengertian-pengertian ya teman-teman, karena kita di Fakultas Hukum ya, tentunya ketika kita mendefinisikan sebuah pengertian ya, tidak lain dalam rangka kita menjadikan pengertian ataupun definisi ini ya sebagai sebuah kriteria ya, atau sebuah dasar hukum ya, dasar hukum ya. Karena ini akan menjadi unsur-unsur yang harus dipenuhi ketika kita menilai suatu perpajakan. Ya. Baik itu kriteria yang disampaikan oleh para pakar ya, para pakar di bidang perpajakan ya, maupun kriteria nanti yang ada di dalam hukum positif, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ini tidak akan saya bahas satu-satu ya, karena nanti teman-teman tentunya juga bisa cek lagi di berbagai literatur. Yang ingin saya sampaikan dari definisi pajak ya, yang disampaikan oleh para ahli, oleh para pakar ya, baik ataupun nanti yang ada di dalam hukum positif kita ya, definisi ini tadi saya katakan sebagai sebuah kriteria ya, sebagai sebuah dasar hukum ya. Jadi ketika ada peristiwa konkret ya, atau praktek ya, atau fakta ya yang tidak sesuai dengan definisi ini, itu akan menjadikan di fakta-fakta tersebut ya keluar dari definisi pajak ya. Kemudian kita sebagai orang hukum ya akan mengaitkannya tentunya dengan akibat ya, atau dampak hukum dari ketidakselarasan atau ketidaksinkronan dengan definisi pajak ya. Jadi saya sampaikan aja kesimpulannya. Dari berbagai pendapat para tokoh ya, di dalam slide ini teman-teman bisa lihat minimal kita dapati ya ada 6. Ada berapa? Ada 6 ciri-ciri pengertian pajak ya, ciri-ciri pengertian pajak. Yang pertama adalah memindahkan atau mengalihkan sektor swasta kepada sektor pemerintah ya. Jadi yang tadinya kepemilikan pribadi ya, atau kepemilikan privat ya, dalam bentuk dalam bentuk aset ya, ataupun dalam bentuk uang ya, itu berpindah ke sektor publik ya, ke sektor negara ya. Itu ciri yang pertama ya. Bagaimana cara memindahkannya ya? Cara memindahkannya ya dilakukan dengan nama pemungutan pajak ya, pemungutan pajak ya. Nanti kita kenal yang namanya sistem ya self assessment ya. Jadi adanya kewajiban yang melekat kepada setiap wajib pajak ya,
untuk melakukan minimal 3M ya. 3M itu bukan bukan 3M-nya COVID ya, pakai masker, mencuci tangan, bukan, tapi 3M itu ya minimal secara mandiri ya, secara inisiatif pribadi ya, untuk melakukan yang namanya pendaftaran ya, atau mendaftarkan diri dalam bentuk NPWP ya. Sekarang di Undang-Undang HPP nanti mungkin kewajiban ini sudah tidak ada lagi, karena yang ada adalah NIK saja ya. Tapi bagaimana nanti NIK ini akan menggantikan NPWP, kita masih tunggu ya kejelasannya ya, karena belum terbit aturan implementatifnya ya. Kemarin terakhir baru ada semacam MOU saya lihat ya, antara Dirjen Pajak dengan Dirjen Dukcapil ya, Dukcapil di Kementerian Dalam Negeri ya. Kemudian juga kewajiban untuk membayar tentunya ya, membayar dan melaporkan. Itu ternyata dilakukan secara mandiri ya, secara self assessment untuk jenis-jenis pajak secara umum ya. Tapi memang ada jenis-jenis pajak yang dia harus menunggu dulu penetapan dari pejabat dalam bentuk official assessment. Ya teman-teman, pemungutan pajak dilakukan dengan cara tadi self assessment ya, atau official assessment. Atau cara yang ketiga yaitu dengan cara mekanisme pihak ketiga ya, withholding tax, yang nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya, bagaimana itu sistem self assessment bekerja, bagaimana sistem withholding tax atau pemungutan dan pemotongan oleh pihak ketiga ini bekerja, dan bagaimana tentunya nanti sistem official assessment bekerja. Jadi ada 3 cara, dan 3 cara itulah cara pemungutan pajak. Kemudian dapat dipaksakan. Nah ini ya yang menjadikan pengertian pajak ini berbeda dengan pengertian-pengertian selain pajak, karena dia dipaksakan ya, berbeda dengan sumbangan ya, berbeda dengan mungkin juga kita kenal zakat gitu ya, yang juga tidak dipaksakan ya, karena sumbangan keagamaan masuk ke dalam kategori sumbangan keagamaan ya. Kemudian juga dapat dipaksakannya ini dengan apa? Dengan surat paksa ya. Jadi nanti dimulai dengan adanya surat paksa, maka di situ proses pemindahan, pengalihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah ini dapat dipaksakan ketika sistem self assessment ya, ataupun adanya utang pajak yang tidak dilunasi ya oleh penanggung pajak. Dimulai dengan apa? Dengan surat paksa ya. Nanti ketika surat paksa ini sudah disampaikan oleh jurusita ya, ataupun petugas pajak ya, maka di situ akan dilanjutkan sampai dengan penyitaan ya. Kemudian sampai dengan ya pelelangan ya, kalau masih utang pajaknya tidak dibayar. Bahkan salah satu cara untuk memaksakan utang pajak ini dibayar bisa sampai dengan cara penyanderaan ya, atau yang lazim disebut gizling ya teman-teman ya. Jadi itu dari ciri-ciri pajak. Berikutnya ya, dikenakan terhadap orang atau badan. Ini adalah subjek pajak, nanti kita akan pelajari ya secara umum, ataupun di awal pertemuan teman-teman bisa catat yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang atau badan ya. Ini agak berbeda dengan subjek hukum secara umum gitu ya, karena di pajak ini pengertian, terutama pengertian badan ya. Pengertian badan ini akan menjadi lebih luas dari hanya badan hukum ya, dari hanya badan hukum. Jadi badan ini ya, nanti kita akan lihat ya, intinya adalah yang didirikan ya di Indonesia ya, kemudian dia tentunya dicatatkan sebagai ya, didaftarkan sebagai wajib pajak badan ya, bisa berbentuk perkumpulan ya, yayasan, PT, segala macam ya, CV ya, organisasi ya, ormas-ormas bahkan ya. Selama dia didaftarkan sebagai badan ya, maka dia nanti menjadi subjek pajak ya, menjadi subjek pajak ya. Jadi definisi subjek pajak ini pun lebih luas sebenarnya, tidak hanya orang dan badan. Nanti teman-teman bisa lihat perkembangannya ya, karena di situ ada juga nanti misalnya adalah bentuk usaha tetap ya, yang merupakan variasi ataupun pengganti dari subjek pajak selain orang dan badan ya. Karena ada yang namanya subjek pajak pengganti ya, yang namanya bentuk usaha tetap, yaitu ketika adanya subjek pajak luar negeri ya,
misalnya orang asing, ya orang asing tidak selalu subjek pajak luar negeri ya, tapi juga ada yang tidak berdomisili di Indonesia ya, menjalankan kegiatan di Indonesia, maka dia harus membentuk subjek pajak pengganti yang disebut dengan bentuk usaha tetap. Ya teman, ini mungkin nanti lebih jauhnya kita akan bahas lebih dalam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini hanya materi awal aja. Ada yang bergerak di bidang pajak di sini? Konsultan saya kira ya, biasanya ada nih ya. Tiap kelas itu suka ada. Nah, kalau sudah ada, nanti teman-teman ya bisa mengandalkan beliau itu untuk bertanya. Karena terus terang di bidang praktek saya pun tidak terlalu dalam ya, karena tadi praktek saya di bidang kepabeanan sebenarnya ya. Mungkin Pak Beni prakteknya di bidang apa Pak Beni ini? Ada Pak Beni Wijaya. Saya di industri manufaktur. Oh, manufaktur, berarti di bidang pajak paham juga lah ya kalau sudah bergerak di bidang industri ya. Ya. Kalau Bu Risma di bidang apa nih Bu Risma nih? Enggak apa-apa ya, saya tanya sambil ya. Perbankan, Pak. Oh, perbankan juga ya. Perbankan berarti nanti kita bahas tentang apa? Pajak Atas deposito. Bu Risma mengerti segala bidang, Pak. Oh, mengerti segala bidang ya. Jadi masternya. Jangan suka nyerocos mengenai orang, Bu. Oke. Jadi ini multidisiplin ya, multi bidang ya. Ada yang dari perbankan, ada yang dari manufaktur tadi, ada juga Pak siapa tadi yang juga lawyer Pak Timotius ya. Oke, itu teman-teman ya. Jadi kita baru satu aja pengertian ya. Tapi saya sudah banyak tadi menyampaikan pengenalan ya. Jadi tadi apa, pajak itu dikenakan terhadap orang ataupun badan, kemudian dipungut secara periodik maupun secara insidentil ya. Nah, jadi ada berbagai jenis ya. Salah satunya memang ada berbagai macam cara memungut pajak ya. Secara periodik artinya adalah berdasarkan masa ataupun tahun ya. Nanti teman-teman mengenal yang namanya ya SPT masa ya. Teman-teman juga mengenal yang namanya ya SPT tahunan ya. Jadi kalau istilah masa di dalam pajak itu adalah bulan ya. Itu dipungut untuk ya jenis-jenis pajak ya yang dipungut secara tidak langsung ya oleh pihak ketiga yang disebut dengan withholding tax ya. Misalnya PPN ya, PPN itu nanti kita akan belajar mungkin di pertemuan ketiga atau keempat yang menyatakan bahwa PPN itu adalah pajak tidak langsung. Mengapa dia pajak tidak langsung? Karena ya konsumen sebagai ya pembayar pajak itu tidak membayarkannya secara langsung, tapi melalui siapa? Melalui pihak ketiga yang disebut dengan pengusaha kena pajak ya. Dalam hal ini adalah penjual ya atau produsen ya. Penjual atau produsen ya yang melakukan ya transaksi dengan konsumen gitu ya teman-teman. Nanti diinkludkan ke dalam harga jual, nah, tapi distorkan ke kas negara setiap masa atau setiap bulan ya. Jadi tidak setiap transaksi ya diakumulasi di dalam satu masa ya, yaitu bulan ya. Misalnya sekarang bulan Mei ya, maka di bulan berikutnya ya, di akhir bulan berikutnya ya, seluruh PPN yang dipungut bulan Mei ini harus distorkan dan dilaporkan ke kantor pajak. Itu yang disebut dengan dipungut secara periodik. Ternyata tidak hanya PPN saja ya teman-teman ya. Sistem perpajakan yang bersifat periodik juga berlaku untuk PPH ya. PPH pun seperti itu ya, dipungut secara periodik ya. Baik itu yang bersifat tahunan, ternyata ada juga PPH yang bersifat bulanan ya. Kok PPH bulanan? Kan PPH itu pajak penghasilan ya. Penghasilan itu kan 1 tahun. Kenapa kok ada yang bulanan? Nah, ini yang tujuannya untuk sebenarnya ya ada dua sisi lah ya. Dalam rangka mempermudah ya wajib pajak agar nanti di akhir tahun tidak terlalu ya besar beban pajaknya karena tiap bulan sudah ada ya pembayaran. Bisa juga dari sisi penerimaan negara, yaitu dari pemerintah ya, dari negara mendapatkan tentunya ya penerimaan yang lebih cepat ya di tiap bulan ya, tidak perlu menunggu akhir tahun baru dapat ya pajak PPH gitu ya teman-teman ya. Nanti kita kenal di PPH Potput
potongan dan pemungutan mungkin di pertemuan ke-5 ya atau ke-4, yaitu yang disebut dengan PPh pemotongan pemungutan ya. Ada macam-macam ya, teman-teman mungkin yang bekerja sebagai karyawan biasa dipotong pajak karyawan ya, atau disebut PPh pasal 21 ya. Jadi teman-teman bisa baca di Undang-Undang PPh pasal 21 tentang pajak yang dipotong terhadap. Pak, izin bertanya Pak. Oh, Pak boleh Lianto. Pak Lianto. Ini luar biasa. Iya. Sambil Tadi on the way ini. izin Pak, yang mungkin karena ketidaktahuan. Ya. Iya, izin terkait dengan tadi Bapak sebutin ada potong pungut, perbedaannya apa Pak? Perbedaan mendasarnya. Istilah potong pungut itu ya ada dua ya, ada pemotongan dan pemungutan. Ini memang biasanya kita bedakan ya. Kalau yang dipotong itu biasanya ketika ada penghasilan ya yang diserahkan kepada lawan transaksi. Kemudian dari penghasilan ya atau pembayaran tersebut ya dikurangi ya, itu namanya dipotong gitu ya. Sedangkan pemungutan itu biasanya ketika peristiwanya itu ya sebaliknya gitu ya. Jadi ada penerimaan yang didapat dari lawan transaksi, misalnya dalam hal ini PPN lah gitu ya. PPN itu kan pemungutan ya. Jadi tidak dikatakan pemotongan PPN, tapi pemungutan ya. Kenapa? Karena nanti ditambahkan ke dalam harga transaksi gitu ya. Jadi istilah aja sebenarnya. Tapi pada hakikatnya sama, dua jenis ini ya, baik pemotongan maupun pemungutan, yaitu jenis mekanisme pemungutan pajak yang diserahkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiganya siapa tadi? Kalau PPN dia siapa? Pengusaha kena pajak. Oke. Kalau PPh, ya PPh macam-macam ya. Kalau PPh pasal 21 pemotongannya dilakukan oleh siapa? Oleh bendahara, bukan oleh bendahara ya, bendahara ini hanya petugas yang memotongnya, sebenarnya oleh perusahaan ya, atau si pemberi kerja ya. Jadi itu ya Pak Rianto ya. Jadi bedanya apa? Kalau pemungutan itu ketika mekanismenya adalah menambahkan ya kepada harga transaksi. Misalnya apa? Misalnya PPN. Gitu ya Pak Rianto ya. Kalau pemotongan itu dengan cara kalau PPN lebih ke arah pemungutan ya Pak. Pemungutan, ya? Makanya dikatakan kan pemungut. Kalau PPh berarti pemotongan Pak ya. PPh pemotongan. Tapi ya tidak jadi selalu begitu Pak, juga. Ya, PPN potong ya. Tidak selalu gitu juga. Ada juga PPh yang pemungutan. Misalnya apa? Contohnya Pak? Misalnya PPh pasal 22 impor. Itu kan dipungut oleh bea cukai ya. Karena memang dia sebenarnya mirip-mirip PPN, makanya agak seperti PPh pasal 22 ini kan dikatakan seperti nggak jelas gitu ya. Ini PPh apa PPN sih? Gitu ya. Kok orang belum dapat penghasilan kok sudah dipotong penghasilan gitu. Jadi lebih mirip sebenarnya seperti pajak konsumen, tapi itulah yang berlaku. Jadi ketika teman-teman melakukan impor barang ya dari luar negeri, itu akan dipungut, istilahnya dipungut ya, bukan dipotong. Akan dipungut PPh pasal 22 oleh siapa? Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya. Kalau impornya itu melalui PIB ya, pemberitahuan impor barang. Tapi kalau impornya melalui barang kiriman seperti pos ya, atau melalui DHL, melalui jasa kurir, itu memang tidak kena PPh pasal 22 ya. Karena sejak tahun 2021 kemarin ya, sejak Covid itu tidak dihapuskan, cuma terkena pungutan PPN saja dan bea masuk ya, PPN 10%, bea masuk sekitar macam-macam ya, 5-20%. Itu ya teman-teman ya. Pak, nanya, tapi kalau impor lewat berikat kayaknya kami ada banyak keringanan deh dari negara. Tahu berikat dari mana nih Pak Beni ini? Bergerak di bidang. Saya ada kawasan di manufaktur ya. Iya. Oh iya. Bagus. Jadi teman-teman perlu tahu ya, ini karena kita belajar pajak ya, memang sangat luas sekali ya, akhirnya menyenggol juga kawasan berikat ya. Jadi perlu tahu yang namanya kawasan berikat itu adalah sebuah daerah, sebuah kawasan di mana di situ dilakukan perlakuan khusus di bidang perpajakan dan juga di bidang kepabeanan dan di bidang cukai gitu ya Pak Beni ya. Jadi
Kalau Iya, teman-teman betul, Pak. melakukan transaksi dengan perusahaan kawasan berikat itu dianggap sedang kalau teman-teman menyerahkan barang ke kawasan berikat itu sebenarnya disamakan statusnya dengan ekspor. Disamakan dengan ekspor. Iya, betul. Makanya di situ tarif PPN-nya menjadi 0 ya. Nah, Kemudian biaya kalau impor juga nanti ke kawasan berikat tidak dikenakan biaya masuk, tapi istilahnya bukan tidak dikenakan, istilahnya ditangguhkan. Ini istilah-istilah begini memang teman-teman perlu catat, ada yang namanya ditangguhkan, ada yang namanya kalau impor ya, istilahnya biaya masuk ditangguhkan ya. PPN tidak dikenakan ya. Nah, ya. Memang betul. PPH tidak dikenakan juga ya, tidak dikenakan atau tidak dipungut. Kalau untuk impor ya. Kalau untuk penyerahan lokal maka dia dianggap sedang melakukan ekspor ya, penyerahan lokal ke kawasan berikat. Tadi tarif PPN-nya menjadi 0, bahkan dia bisa mengkreditkan ya pajak-pajak masukannya tentunya dengan pengkreditan yang lebih besar ya, karena otomatis ketika tarif PPN-nya 0 ya, maka seluruh pajak-pajak masukan yang ya yang tergabung di dalam barang tersebut ya menjadi kelebihan pajak masukan ya, atau kelebihan kredit pajak gitu ya Pak Beni ya. iya, Gitu Pak. ya. Tapi harus dibuktikan tentunya ya dengan namanya nanti faktur pajak 07 ya. Faktur pajak 07-nya jangan lupa kalau menyerahkan ke kawasan berikat nanti mau klaim kelebihan PPN-nya ya harus dibuktikan faktur pajak 07-nya harus ada, dan juga dokumen penyerahan ke kawasan berikat ya harus dilengkapi dengan dokumen BC 40 ya. Tapi kami ada kemudahan lainnya juga sih, Pak. Apa Jadi tuh? kayak penggunaan listrik itu kami dibebaskan PPN-nya. Oh, itu karena ini ya. Berikatnya. Karena kawasan berikat, dan juga dalam rangka ini ya sekarang ini COVID ini ya. Jadi dalam rangka COVID ini memang diperluas itu ya. Termasuk juga tidak hanya kawasan berikat ya, termasuk juga perusahaan di bidang KITE ya, teman-teman. Mungkin kalau yang di bidang manufaktur tahu yang namanya perusahaan KITE ya, bukan KITE bersami ya. KITE itu ada singkatannya, kemudahan impor tujuan ekspor ya. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatkan fasilitas-fasilitas di bidang perpajakan, ada fasilitas kawasan berikat ya tadi ya, fasilitas kita tentunya yang perusahaan-perusahaan manufaktur yang berorientasi ekspor ya. Jadi informasi dari Pak Beni saya juga baru tahu listriknya juga dibebaskan PPN ya Pak Beni ya. Iya, termasuk pengambilan air tanah juga sih. Jadi dibebaskan dari pajak air tanah ya. Iya, PPN-nya. PPN ya, PPN. Air tanah itu kan sebenarnya masuk ke pajak daerah ya. Betul, Pak. Pajak daerah. Tapi memang kita lazim menyebutnya PPN semua. Nah, ini nanti teman-teman nanti kita akan pelajari di jenis-jenis pajak yang selama ini kita anggap PPN, sebenarnya banyak dia itu ya hanya merupakan penyebutan secara secara awam, bukan secara awam, secara umum aja gitu ya. Tapi nanti banyak jenis PPN itu sebenarnya sudah istilahnya didesentralisasi ke daerah ya, seperti pajak restoran ya, kita kenalnya PPN 10%, makan di di restoran kena PPN 10%, padahal makanan yang disajikan di restoran itu tidak dikenakan PPN. Jadi sebenarnya itu bukan PPN ya, tapi pajak restoran atau pajak PB1 ya, istilahnya pajak PB1 ya, dengan jenis pajak daerah yang sekarang tarifnya 10% masih ya, karena PPN-nya sebenarnya sudah naik menjadi 11%. Kalau kita lihat di undang-undang terbaru, undang-undang HPP. Itu ya teman-teman ya. Bagus ya, saya kira lebih bagus kita diskusi-diskusi aja ya. Dari slide sih saya tidak akan terlalu patuh di slide ya, karena banyak sekali slide-nya. Ya, kita manfaatkan aja temuan ini dengan diskusi. Teman-teman juga bisa lanjutkan nanti diskusinya di YouTube lah ya, karena saya yakin kalau Zoom biasanya banyak gangguan ya, karena ada yang sambil nyetir, ada yang sambil apa. Saya juga begitu kalau kuliah. Makanya saya berikan fasilitas teman-teman bisa lanjut nanti di YouTube, komen ya. Itu ya teman-teman ya. Kalau sering makan di restoran harus jadi member Pak biar dapat diskon. Ini bisa kita nanti minta member ke Pak Tommy lah. Pak Temi. Pak mau nanya dikit dong, kalau misalnya dia bukan sebagai PPN tetapi sebagai pajak pendapatan daerah, tapi nanti pengisian formnya itu tetap di PPN Pak ya?
Enggak, itu sudah masuk ranahnya pajak daerah, mulai dari pelaporan SPT-nya, ya SPT daerah tentunya masuknya, tanggung jawaban penagihannya semua ya. Cuma itu istilah ini aja, ya umum aja kita bilang PPN. Sebenarnya itu murni bukan PPN gitu ya, bukan PPN ya, masuk ke pajak daerah. Maaf Pak, berarti mereka itu tidak termasuk nanti dia pajak in and out ya Pak, jadi nggak bisa di-net di PPN-nya. Nggak bisa. Okay. Yang kedua Pak, mau nanya, kan kalau kita makan di restoran itu ada servis ya Pak, dikenakan service charge itu ya. Tax and service biasanya. Itu mereka itu jadi buat mereka atau itu buat negara nanti? Buat mereka ya, itu ya, buat mereka ya. Jadi itu sebenarnya bukan masuk definisi pajak karena tidak memenuhi ya definisi yang nomor 1 ini ya, pengalihan dari sektor swasta ke pemerintah. Karena itu masuknya jadi masuk ke dalam biaya aja tuh, masuk ke dalam komponen harga pokok pembelian ya. Ya, Bapak Ibu ya. Itu yang berlaku di Indonesia ya. Berikutnya yang nomor 5 ya. Tadi pemungutan sudah kita singgung, nanti akan lebih jelasnya mungkin di pertemuan ke-4 ke 5 dan pertemuan berikutnya. Yang berikutnya tidak ada ya, yang ke-5 dan 6 ini harus dibaca dalam satu kalimat saya pikir ya, karena kalau dibaca nomor 5 aja ini kita melihat merasa pajak ini kok nggak ada manfaatnya ya. Kenapa? Karena tidak adanya jasa timbal balik secara langsung ya. Nah, harus dibaca yang nomor 6-nya, walaupun dia tidak ada jasa timbal balik ya atau prestasi secara langsung, tapi ya pajak itu memiliki 2 fungsi ya, yaitu fungsi budgeter tentunya dalam rangka tadi memenuhi penerimaan negara ya, dan masuk ke dalam sistem APBN di mana penerimaan negara itu ya akan menjadi sumber pembiayaan ya, sumber dana untuk pengeluaran negara ya. Nanti kita akan lihat berapa porsinya. Yang berikutnya fungsi yang tidak kalah penting dari pajak ya, yaitu fungsi mengatur ya. Mungkin fungsi ini yang kadang-kadang jarang kita rasakan, harusnya fungsi ini yang lebih banyak dikedepankan ya, yaitu mengatur ya. Misalnya kaitannya nanti dengan jenis-jenis pajak yang bersifat mengatur ini, misalnya pajak penjualan barang mewah, tentunya fungsinya adalah untuk membatasi konsumsi barang mewah. Kita juga mengenal nanti jenis pajak berupa cukai ya, yang harusnya secara normatif fungsinya adalah mengawasi ataupun ya mengendalikan pemakaian ataupun pemanfaatan dari barang-barang kena cukai ya, berupa ya selama ini baru 3 ya, harusnya ada 4 ya, tapi yang keempat ini belum jalan juga, yaitu yang pertama adalah barang kena cukai berupa ya minuman mengandung etil alkohol ya, atau yang kita kenal dengan miras gitu ya. Yang kedua yaitu hasil tembakau ya, yang ketiga adalah etil alkohol ya. Baru 3 ya. Padahal ada yang keempat yang yaitu berupa plastik ya. Tapi kok belum implementatif sampai saat ini, mungkin masih ragu-ragu ya pemerintah menjalankannya ya, karena dampaknya mungkin ya atau apa ya. Tapi intinya dapat terus bertambah di Indonesia, selama ini masih 3 itu ya teman-teman ya. Dan nanti kita akan lihat porsinya cukai, porsinya pajak ya dalam APBN ya. Saya kira itu untuk pajak. Nah, izin ya, Pak. Bu Siti. Ya, silakan. Dikaitkan dengan poin yang pertama tadi, kan itu tadi ada 6 poin, bahwa adanya pengalihan kekayaan dari sektor swasta kemudian pada sektor pemerintahan. Nah, dalam swasta ini, kalau saya tidak salah dan mohon diluruskan, ada pembeda dari pola perusahaan. Kalau yang dimaksudkan seperti itu ya Pak. Jadi perusahaan itu ada yang sifatnya terbuka dan sifatnya tertutup. Pada beberapa perusahaan yang sangat besar, itu masih ada yang sifatnya tertutup. Dia tidak mau TBK perusahaannya. Nah, bagaimana negara bisa melakukan fungsi poin ke-6 jika perusahaan tersebut tidak mau terbuka dan melaporkan pajaknya? Padahal perusahaan-perusahaan itu termasuk perusahaan yang cukup besar dan sangat berpengaruh.
Itu satu. Yang kedua, dikaitkan dengan 3 poin yang tadi disampaikan tentang cukai. Kita mengenal ada yang disebut dengan istilah pajak dosa, tax sin. Ya, sin-tax. Sin-tax ya. Ya. Jadi untuk sin-tax itu barang-barang yang dianggap dosa itu memiliki nilai tertentu yang cukup tinggi. Indonesia memang belum meratifikasi hal tersebut, tetapi kenapa untuk 3 barang tadi sin-tax-nya itu belum cukup signifikan? Itu mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Ini kayaknya harus dijawab dengan penelitian yang mendalam nih. Dan itu tugas Tadi bisikin Pak Peter itu. Tugas hukum pajak yang masih harus kita kontrol bersama ya. Saya sendiri memang selain pengajar juga kebetulan praktisi. Artinya memang sebagai unsur pemerintah di dalamnya. Tapi dapat saya sampaikan ya, dengan mengawasi sektor swasta yang masih belum terbuka ya, padahal kan pajak itu harusnya dibebankan ya kepada sektor swasta itu untuk tadi ya melakukan. Pak izin Pak, sebelumnya bertanya kepada Bu Siti, maksudnya terbuka itu apa ya, definisi terbuka ya? Perusahaan yang terbuka itu dia akan memberikan laporan secara resmi, misalnya cash flow yang keuangan, ada, keuangan dan. Tapi ada yang masih belum punya itu ya. Betul. Tapi kalau dia tertutup, kita tidak bisa tahu yang dia klaim sebagai sebuah keuntungan itu berapa. Padahal pajak itu kan ada dasarnya. Kita menyatakan sekian-sekian itu dari dasar yang dia laporkan. Nah, kalau dia tidak lapor, gimana? Ya, artinya kalau bicara tadi, izin Bu Siti, artinya keterbukaan itu kan sebenarnya pertama yang tadi sebutin bahwa sistem pajak itu kan self-assessment, melaporkan secara mandiri, terus menyetorkan juga. Nah, kemudian kan di situ ada fungsinya dari pajak juga yang akan melihat, artinya melakukan pemeriksaan, meminta keterangan data gitu ya. Nah, di situ ketika memang perusahaan itu tidak melaporkan secara apa yang benar-benar aktivitas operasionalnya, itu yang di dalam hukum pajaknya kan dia dikenakan denda, penalti gitu loh. Betul. Bahkan pada pidana gitu loh. Nah, maksudnya artinya di sini karena tadi saya pikir keterbukaan itu adalah dia menjadi perusahaan go public. Jadi sebenarnya memang prinsip kita adalah self assessment Bu gitu loh. Jadi ketika Ibu punya perusahaan terus Ibu tidak melaporkan secara benar, ya pajak akan menerima. Tapi pada saat pajak membutuhkan bukti pembuktian, dokumen, dia akan meminta kepada pihak manajemen. Apa ketika diperiksa itu tidak terpenuhinya sesuai dengan peraturan perpajakan, itu dikenakan sanksi, penalti, bahkan terkait dengan pidana gitu loh Bu. Itu sih Bu, izin. Thank you Pak. Mantap. Ya itu yang mau saya sampaikan, ternyata sudah disampaikan Pak Rianto. Itu ya Bu Siti ya. Jadi memang ada sistem ya. Kalau tadi sistem self assessment-nya ya tidak dijalankan ya, maka akan berlaku yang namanya sistem official assessment ya. Sistem official assessment ini fungsinya dalam rangka ya mengawasi ya dan juga dalam rangka mengoreksi ya berjalannya sistem self assessment. Ya, sistem self assessment tadi saya sampaikan minimal 3M tadi ya, mendaftar. Kalau dia tidak mau mendaftar ya, misalnya ya sudah punya usaha, sudah punya kegiatan bisnis gitu ya. Seharusnya ya berdasarkan hukum ya, berdasarkan norma hukum pajak, ketika sudah memiliki penghasilan ya, objek penghasilan di atas PTKP ya, seorang wajib pajak ya, orang pribadi, dia harus mendaftarkan ya dirinya ke dalam sistem perpajakan dalam bentuk NPWP. Nah, ini contohnya ya Bu Siti ya. Bagaimana kalau dia tidak menjalankan, artinya diam-diam saja secara normatif ya, nanti ada yang namanya penetapan secara jabatan ya atau official assessment. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk penetapan NPWP secara jabatan ya. Tidak hanya itu saja, tadi benar yang dikatakan oleh Pak Rianto, akan ada yang namanya sanksi ya. Dan ini yang kemudian memang jarang dipahami karena memang
kita mungkin sama-sama melihat masih minimnya penegakan hukum gitu ya, masih minimnya penegakan hukum, sehingga masyarakat banyak yang tidak sadar ya, ataupun belum benar-benar mematuhi hukum pajak ini. Bahkan tidak hanya masyarakat ya, di kalangan akademisi, artinya dosen-dosen hukum pun ya yang tidak memahami pajak masih berpikir seperti itu ya. Bahkan seorang profesor juga ya, ketika saya kuliah S3, karena beliau memang tidak menekuni bidang hukum pajak, yang menyatakan, oh kalau saya tidak punya NPP saya aman dong, saya kan tidak masuk ke dalam sistem perpajakan. Nah itu kan karena memandang bahwa kewajiban pajak itu tidak hanya melekat di kemauan saja gitu, padahal tidak, nanti ada yang namanya tadi yang saya katakan sebagai official assessment ya, yaitu berlakunya hutang pajak berdasarkan surat ketetapan pajak ya. Tidak hanya utangnya kemudian dapat ditarik mundur sampai dengan 5 tahun ya, bahkan juga adanya di situ unsur sanksi ya. Sanksinya apa nanti kita akan masuk di pelajaran tentang KUP. Macam-macam sanksinya, bisa sanksi karena keterlambatan ya membayar, yaitu sebesar 2% per bulan ya. Kalau di Undang-Undang KUP ya, di Undang-Undang Cipta Kerja sudah lebih dipangkas lagi sanksinya, tidak sampai 2%, tapi sekitar ya 1,5 sampai 1,8%, yaitu bunga yang ditetapkan setiap bulan oleh Kementerian Keuangan. Ya Bu Siti, ada juga sanksi berupa kenaikan ya, kalau itu terkait dengan PPN ya, PPH ya. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan ya, kedapatan ya, jumlah pajak yang kurang dibayar, dia juga dikenakan sanksi berupa kenaikan Undang-Undang KUP ya. Kemudian juga ada yang namanya sanksi pidana. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Peter, di mana itu di Undang-Undang KUP, Bapak Ibu bisa lihat di pasal 38 ya, pasal 39 dan seterusnya, pasal 39A ya, sampai dengan pasal 44 ya. Itu bicara tentang pidana ya, mulai dari ya menyampaikan SPT tidak benar ya, mulai dari ya tidak menyetorkan pajak ya, sampai kepada berbagai jenis tindak pidana ya, termasuk juga tindak-tindak pidana yang juga dilakukan oleh pihak-pihak selain wajib pajak ya, misalnya dilakukan oleh pemungut ya, yang tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungut ya. Ya itu yang banyak terjadi ya di dalam kasus-kasus perpajakan, tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungut ya. Ya teman-teman. Iya Pak. Izin itu saya mendapatkannya karena ada sebuah penanganan kasus. Mungkin itu memang sebuah anomali karena bahkan kami berkoordinasi dengan Menteri Keuangan pun tidak bisa terlalu cukup banyak melakukan atau pada kasus tersebut. Tetapi salah satunya yaitu tadi karena perusahaan tersebut tidak mau mengganti dari posisi dia sebagai perusahaan tertutup menjadi terbuka, sehingga intervensi kita menjadi agak sedikit terhambat. Mungkin itu saja sih Pak. Siap. Ya, terima kasih. Jadi itu ya, memang ada banyak kendala ya saya kira, tapi dengan adanya sekarang ya undang-undang keterbukaan, undang-undang, nanti kita akan lihat ya, namanya seperti rahasia perbankan, untuk perpajakan tidak lagi ada rahasia perbankan. Jadi harus perbankan itu ya membuka ya data-data perbankan dalam rangka pemeriksaan pajak ya, apalagi kalau kaitannya sudah dengan pemidanaan. Bahkan ketika perusahaan tersebut perbankan tidak memberikan datanya ya, maka dapat diancam dengan pidana. Tapi memang ini menjadi permasalahan juga, betul tadi kata Bu Siti, karena masing-masing memiliki undang-undang sendiri ya, masing-masing memiliki undang-undang sendiri ya. Pajak pun memang ketika dia maju dengan undang-undang KUP-nya, dengan undang-undang perpajakan, yang perbankan juga memiliki undang-undang perbankan. Ya, akhirnya memang ini kemudian harus disikapi dengan kerjasama ya dengan Kementerian Keuangan, kerjasama juga tentunya dengan OJK ya, dari sisi perbankan atau dengan Bank Indonesia dibuat MOU ya, Memorandum of Understanding ya, karena dua undang-undang ini ya, kerahasiaan perbankan ya ataupun dengan perpajakan ya, karena tujuannya tadi dalam rangka ya hukum, penegakan hukum ya, tentunya memang harus ada
sinergi. Tadi setuju dengan Bu Siti, memang ini menjadi, walaupun secara normatifnya tadi benar ya, ada sanksi ya seperti yang disampaikan Pak Rianto tadi ya, ada pidana ya, tapi memang dalam prakteknya tidak semudah itu ya Bu Siti ya. Makanya tadi diperlukan kerjasama ya antara Kementerian Keuangan ya dengan perbankan, termasuk juga dengan pihak-pihak, instansi-instansi ya, lembaga-lembaga yang memiliki ya sumber-sumber informasi ya, tidak hanya perbankan tentunya ya, seperti pasar modal ya. Nah, walaupun memang undang-undang KUP sudah memberikan semacam jaminan gitu ya kepada Fiskus ya untuk bisa mengakses data-data tersebut ya, tapi pada praktiknya tadi ya lagi-lagi memang perlu dihukum ini apalagi itu kaitannya dengan benturan antara norma-norma yang selevel undang-undang, memang nanti akan disiasati ya dengan bentuk koordinasi ya, biasanya nanti dalam bentuk MOU seperti yang tadi disampaikan Bu Siti ya. Gitu ya Bu Siti. Tadi yang kedua tentang apa tadi Bu Siti, tentang cukai ya, kenapa kok sepertinya fungsi yang lebih dominan kok fungsi budgeternya gitu ya, fungsi mengaturnya ya belum nampak gitu ya, kok kita lihat ya harusnya ya industri rokok ataupun peredaran hasil tembakau minuman itu ya dapat dikendalikan gitu ya. Nah, kok tapi ini yang ada lebih kepada bagaimana target-target penerimaan negara tercapai gitu ya Bu Siti ya. Nah, itulah memang PR besar kita yang harus sama-sama kita awasi ya. Karena memang kalau dari sisi pelaksanaan gitu ya, terkadang realitas di lapangan itu harus kita lihat ya. Kalau industri rokok ini misalnya benar-benar ya ditekan gitu ya, akhirnya tarif pajaknya dipertinggi sehingga memang unsur kesehatan yang sangat kita prioritaskan. Tapi di sisi lain juga ya, di balik industri hasil tembakau itu ya ada misalnya tenaga kerja yang harus kita perhatikan ya. Kemudian juga ada petani-petani tembakau yang harus kita perhatikan tuh ya Bu Siti. Kadang-kadang akhirnya antara idealitas ya, idealisme untuk memungut sinteks tadi ya, pajak atas dosa tadi ya, akhirnya menjadi terbentur ya dengan lagi-lagi berbagai pertimbangan-pertimbangan pemerintah gitu ya, aspek-aspek di luar dari murni dari faktor pengendalian terhadap konsumsi suatu barang yang dikenakan cukai ya, atau pajak sinteks ini tadi ya, pajak atas dosa. Itu ya Bu Siti ya. Iya, begitu. Saya baca di analisanya Pak Faisal Basri untuk penerimaan. Beliau membandingkan penerimaan dari BUMN di tahun 2020 itu sekitar jauh sekali ya dibandingkan dengan penerimaan dari hasil tembakau ya. Iya, dari tembakau itu ketika kita harus bersyukur nih sama para ahli hisap. Pakai P ya, bukan B ya, ahli hisap ya. Ya. Karena benar tadi, saya juga sudah mengakses data itu bahkan sampai di angka 60% ya dari total. Kalau dilihat dari PPH-nya, PPH Badan Industri Hasil Tembakau ya, dilihat juga dari PPN hasil tembakau, tidak hanya cukainya saja ya Bu Siti ya. Betul. Nah, ini padahal tentunya menteri baru menaikkannya sangat rendah gitu. Iya. Rendah aja sudah 60% di atas untuk penerimaan APBN. Betul. Jadi kita lihat ya. Ya, ya. Itulah potret dari perpajakan kita ya, yang tentunya ini ya menjadi PR kita bersama lah ya. Terus kita sampaikan ya hal-hal yang bersifat membangun. Nah, tadi kembali ke definisi hukum ya, dari definisi tadi ini dilegalisasi ya, dilegalisasi ataupun dipositifikasi ya, dimasukkan ke dalam norma yang mengikat, yaitu di pasal 1 angka 1 ya. Inilah norma yang mengikat tentang pajak. Ketika kita ya menemui suatu praktek yang tidak sesuai dengan norma ini, maka kita katakan itu bukan pajak ya. Misalnya ya, pajak adalah berdasarkan undang-undang. Ini yang paling penting ya. Kata-kata pajak adalah berdasarkan undang-undang. Ya. Saya kasih contoh ya, ada peristiwa ya, biasanya nanti saya masukkan di UTS ya.
berupa pemungutan oleh ya pemerintah ya, misalnya ya suatu pemungutan dalam bentuk sumbangan gitu ya, pemungutan dalam bentuk sumbangan. Tapi pemungutan dalam bentuk sumbangan ini ya tidak mendasarkan kepada salah satu undang-undang ya yang ada di dalam tata hukum pajak ya. Tahu-tahu sumbangan ini kemudian diwajibkan, padahal itu sumbangan ya. Harusnya secara normatif sumbangan itu tidak wajib, tapi diwajibkan. Artinya pengusaha yang tidak menyampaikan sumbangan itu, dia kemudian dilakukan upaya paksa ya dalam bentuk denda ya atau dalam bentuk sanksi. Ya, nah ini akan menjadi analisa ya. Apakah ini ya masuk ke dalam jenis pemajakan? Yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah akibat ya dari dilanggarnya suatu pemungutan ya yang dasarnya dalam hal ini adalah skep ya, skep gubernur misalnya ya, atau skep kepala daerah gitu ya, memunculkan suatu jenis norma kewajiban ya kewajiban pungutan gitu ya dengan nama apapun itu. Nah, ya, kemudian bagaimana hukum ya menyelesaikannya ya terhadap peristiwa-peristiwa seperti itu. Itu nanti ya biasanya saya keluarkan di UTS. Teman-teman harus bisa menganalisanya. Ya pertama menyimpulkan ini tidak masuk ke dalam kategori pemajakan sesuai dengan definisi pajak ya. Yang kedua tentunya teman-teman harus bisa menganalisa di mana ya kesalahannya ya. Apakah adanya suatu perbuatan melawan hukum ya, siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, apakah si pengusaha yang tidak membayar ya ataukah justru sebaliknya yaitu si pemungut ya, dalam hal ini adalah gubernur ya atau kepala daerah yang membebani yang mewajibkan suatu pungutan tapi tidak memiliki dasar hukum. Ya, yang ketiga tentunya bagaimana ya penyelesaiannya ya, apakah melalui pengadilan pajak ya, apakah melalui pengadilan tata usaha negara ya, ataukah melalui jalur hukum ya pidana ya, atau bahkan melalui jalur hukum yang lain. Ini yang teman-teman harus bisa kembangkan nanti ya, analisa berpikirnya biasanya ini nanti saya keluarkan di UTS. Itu ya teman-teman ya. Jadi definisi ini yang nanti teman-teman bisa jadikan sebagai pisau analisa ya, pisau analisa. Ini masih karakteristik pajak ya, sama seperti yang tadi. Ini saya skip aja. Ini adalah penjelasan filosofis mengapa pajak itu harus bersifat memaksa ya, karena tadi ya, karena sudah memenuhi yang namanya unsur legalitas ya, asas legalitas, yaitu ya berdasarkan undang-undang. Karena secara normatif undang-undang ini adalah kesepakatan konsensus antara rakyat ya dengan pemerintah, sehingga isinya norma-normanya ya dapat dipaksakan ya teman-teman ya. Nah, ini kemudian yang menjadi pembeda pajak dengan pungutan selain pajak ya. Karena ya baik yang membayar pajaknya banyak maupun yang membayarnya pajaknya sedikit ya, public service yang diterima ya sama ya. Meskipun demikian ya kita juga harus tahu jenis-jenis pajak selain pajak tadi ya, jenis-jenis pungutan selain pajak yaitu retribusi dan sumbangan. Retribusi di sini perbedaannya adalah pada prestasinya yang dapat langsung kita rasakan, misalnya ya pembayaran listrik, pembayaran gas, pembayaran parkir ya, pembayaran jasa-jasa pelayanan publik, itu langsung dapat kita rasakan manfaatnya ya. Beda dengan pajak, nanti manfaatnya baru terasa ketika dia sudah masuk ke dalam sistem APBN yang menjadi ya unsur pengeluaran negara dalam bentuk belanja pembangunan ataupun ya dalam bentuk belanja rutin ya teman-teman ya. Kemudian ada yang namanya sumbangan ya. Nah, ini yang nanti akan masuk ke dalam contoh soal UTS ya. Sumbangan ini seharusnya secara normatif ya tidak dapat dipaksakan ya, karena namanya saja sumbangan, tapi dalam prakteknya ada sumbangan-sumbangan kemudian ya di dalam praktek penyelenggaraan negara ya di daerah-daerah ya yang kemudian dipaksakan ya, bahkan ya di lakukan tindakan hukum ya terhadap pungutan-pungutan berupa sumbangan.
ya teman-teman ya. Jadi ini tadi fungsi unsur-unsur retribusi ya pada intinya yang nomor 5 ini ya, masalah kontraprestasinya yang langsung kalau dia retribusi ya. Ini sumbangan ya. Sumbangan ini ya lebih bersifat gotong royong, harusnya bersifat ikhlas ya. Pungutannya pun tidak harus berdasarkan undang-undang ya, tapi di sini ya karena dia bersifat gotong royong ikhlas ya, harusnya tidak dapat dipaksakan ya dengan ya hukum ya pidana ataupun hukum publik. Kemudian sejarah dari teman-teman bisa baca tentunya dari berbagai literatur ya, yang saya jelaskan sini sedikit sekali ya, dari mulai pajak di era kerajaan ya, di era sebelum kemerdekaan tentunya pada saat itu ya masih belum sekomprehensif saat ini, karena pada saat itu hanya dimaknai sebagai ya paksaan ya ataupun pungutan kepada penguasa ya dalam bentuk upeti misalnya ya teman-teman. Di zaman kolonial Belanda kita lihat di sini sudah banyak ya dikenakan berbagai jenis pajak oleh Belanda maupun Inggris ya. Di zaman kemerdekaan ya, di awal-awal kemerdekaan dengan adanya konsep perpajakan yang masih sederhana ya. Di sini ditimbulkan berbagai jenis undang-undang pajak ya. Undang-undang penjualan, undang-undang pajak bangsa asing, jadi ada pajak bangsa asing dulu ya. Pajak dividen ya, undang-undang penagihan pajak, bahkan juga konsep penagihan pajak pengampunan pajak juga sudah ada di tahun 1965 dengan dikeluarkannya Kepres pengampunan pajak ya. Yang paling penting ini teman-teman yaitu di era reformasi ya, reformasi perpajakan itu ternyata kita kenal di tahun 1980-an ya. Tepatnya 1983 ya, dengan dikeluarkannya paket undang-undang reformasi perpajakan di era Orde Baru tahun 1983, yaitu terbitnya 5 undang-undang produk reformasi perpajakan, yaitu undang-undang KUP ya, undang-undang PPH ya, yang kedua, yang ketiga undang-undang PPN dan PPNBM, yang keempat undang-undang PBB, yang kelima undang-undang Bea Matra. 10 tahun kemudian ya 4 undang-undang direvisi ya, kecuali undang-undang Bea Matra yang baru direvisi 20 tahun kemudian ya, 30 tahun baru direvisi kemarin ya, berapa tahun? Hampir 40 ya, hampir 40 tahun baru direvisi tahun 2020. Yang lainnya 10 tahun direvisi ya, undang-undang KUP, undang-undang PPH, PPN ya. Direvisi tahun 1994. Di era reformasi kita mengenal adanya dibentuk suatu peradilan khusus ya, yang disebut dengan peradilan pajak, yang menjadi peradilan khusus di lingkungan tata usaha negara berdasarkan undang-undang pengadilan pajak dan undang-undang kekuasaan kehakiman. Jadi walaupun pengadilan pajak ini dikatakan pengadilan khusus di lingkungan tata usaha negara, tapi pada prakteknya pengadilan pajak ini kita lihat berdiri sendiri ya, berdiri sendiri artinya tidak berada di peradilan-peradilan tata usaha negara, tapi berdiri sendiri dan hanya satu adanya di Pengadilan Pajak Jakarta ya, atau di ibu kota negara. Jadi nanti kalau ibu kota negaranya pindah ke Kalimantan ya, pengadilan pajaknya pun ya ikut ke Kalimantan harusnya ya. Jadi siap-siap ya teman-teman yang di pengadilan pajak ya. Itu ya. Dan tadi berdiri sendiri, tidak berada di lingkungan tata usaha negara ya, kalau kita lihat praktiknya ya, walaupun bunyi normanya di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pengadilan pajak adalah pengadilan khusus di bawah lingkungan tata usaha negara. Tapi kalau kita lihat di Mahkamah Agung ya, kasus pajak ya masuk ke Kamar Tun ya, masuk ke Kamar Tata Usaha Negara ya. Jadi Hakim Agung yang menyidangkan yang memutus sengketa perpajakan di Mahkamah Agung adalah hakim dari Kamar Tata Usaha Negara. Jadi sini semakin jelas memang posisi dari hukum pajak ini menjadi leg spesialis dari hukum
tata usaha negara berdasarkan pembidangan peradilannya ya teman-teman ya. Kemudian juga berkembangnya era otonomi daerah tentunya ya di awal-awal reformasi sebagai hasil ya dari reformasi, yaitu era otonomi daerah ya, sehingga konsekuensinya ya diberikannya hak pemajakan kepada daerah yang lebih besar agar daerah memiliki ya memiliki kemampuan ya fiskal ya yang lebih mandiri ya, tidak tergantung kepada pusat, sehingga pajak-pajak daerah juga semakin ditambah dan konsekuensinya pajak-pajak pusat banyak yang dialihkan ke pajak-pajak daerah. Seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya untuk PPN ya banyak sekali istilahnya diambil alih lah gitu ya jenis-jenisnya ke dalam pajak daerah. Seperti tadi pajak untuk makanan ya, nah, itu kan sebenarnya sama dengan PPN, tapi karena dia kemudian diambil menjadi pajak daerah, maka PPN atas makanan yang dijual di restoran tidak lagi dipungut PPN, tapi dipungut pajak daerah. Nanti kita lihat banyak sekali jenisnya ya, ada pajak restoran, pajak hotel, pajak burung walet, pajak hiburan ya, pajak reklame ya, dan lain-lain sebagainya. Yang sebenarnya itu tidak lain adalah pembagian hak pemajakan kepada daerah ya, yang sebelumnya masuk ke dalam unsur PPN, kemudian sebagian diserahkan kepada daerah menjadi jenis-jenis pajak daerah. Ya teman-teman ya. Fungsi pajak tadi sudah saya sampaikan, intinya ada dua fungsi yang sangat penting, yaitu fungsi fungsi budgeter dan fungsi mengatur ya, fungsi budgeter dan fungsi mengatur. Untuk apa? Tentunya untuk membiayai pembangunan ya, atau kalau tadi di dalam istilah hukumnya membiayai kepentingan umum ya, keperluan negara. Ini fungsi budgeter, kita lihat secara jelas di dalam undang-undang APBN. Kita lihat porsinya sebanyak apa. Contohnya untuk APBN tahun 2020 ternyata menyumbangkan porsi sekitar berapa nih? Sekitar 70%-an lah ya. Karena dari total kebutuhan penerimaan dari total pendapatan negara ya, dari total pendapatan negara 2.200, ini tahun 2020 ya. Saya belum update di tahun ini. Dari 2.233,2 T ya, pendapatan negara itu disumbang dari pajak ya. Pajak ini termasuk macam-macam tadi ya, PPH, PPN, PBB ya, biaya masuk ya, biaya keluar ya, cukai. Ya, itu masuk ke dalam penerimaan perpajakan, itu jumlahnya 1.800 T ya. Jadi sekitar berapa persen ya? Mungkin sekitar 70-an ya. 70 sampai 80%. Sisanya dari PNBP ya. PNBP itu nanti kita lihat ya, macam-macam. Intinya adalah penerimaan-penerimaan yang dikelola oleh instansi lembaga ya, ataupun kementerian di luar perpajakan ya, misalnya penerimaan dalam bentuk pelayanan publik tadi ya, PNBP dalam bentuk termasuk juga di dalamnya ada royalti ya, royalti atas migas ya, atas batubara ya, penjualan batubara, kemudian juga dana ekspor kelapa sawit ya, macam-macam ya. Itu termasuk tadi pungutan-pungutan yang dikelola oleh kementerian lembaga ya. Kemudian juga ya, retribusi juga masuk ke sini ya, retribusi masuk ke dalam PNBP ya. Kemudian juga keuntungan dari BUMN, termasuk juga barang-barang sitaan, barang-barang hibah juga masuk ke penerimaan negara bukan pajak. Nanti porsinya tidak banyak, hanya 367 T ya, mungkin sekitar ya 10 sampai 20% ya. Baik PNBP maupun hibah ya. Hibah dipisah dari PNBP ya, sorry ya. Nah, ada defisit berapa? Defisit ya sebanyak 300,7 T ini yang kemudian harus ditutup dengan pembiayaan anggaran ya, atau yang kita kenal dengan istilah utang ya. Tapi itu bukan utang, sebenarnya adalah pembiayaan gitu ya.
yang terakumulasi sampai dengan di angka ya saya dengar sekitar 6.000 T ya. Insyaallah. Jadi bagaimana cara melunasinya ya, itulah PR kita bersama ya teman-teman. Karena terakumulasi ya sejak zaman ya awal-awal kemerdekaan sampai sekarang sudah di angka 6.000 triliun ya. Jadi untuk tahun 2020 berapa? 300,7 T ya untuk membiayai anggaran belanja sebesar 2.500 ya 40,4 T belanja pemerintah pusat ya sebesar 1.600, kemudian transfer ke daerah 856,9 T ya. Transfer ke daerah ini macam-macam ya, mulai dari dana bagi hasil ya, dana alokasi umum ya, macam-macam ya, dana perimbangan ya. Tergantung nanti dari apa namanya APBD dan juga pengaturannya dengan dihukum keuangan daerah ya Pak namanya di undang-undang HKPD ya, undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah ya teman-teman ya. Fungsi mengatur ini yang harusnya tadi Ibu Bu Siti tadi ya sampaikan masih ya kita rasakan kurang ya karena yang ada bukan fungsi mengatur tapi tetap menjadi primadona penerimaan dari fungsi mengatur ini ya. Tadi cukai itu yang harusnya ya semakin lama harusnya semakin berkurang ya konsumsinya ya, peredarannya ya, produksinya ini kok semakin lama semakin ya jaya ya. Bahkan tadi ya kalau dikalkulasi elektronik ya Pak ya. Kenapa Bu? Elektrik. Oh, sekarang ada lagi yang elektrik ya. Itu belum diatur sama sekali ya. Itu sudah. Jadi itu dimasukkan ke dalam cukai lainnya. Jadi ada yang namanya cukai lainnya. Jadi yang rokok elektrik itu, tapi memang porsinya kecil juga sih Bu, nggak sampai triliunan saya lihat tuh masih di angka miliaran ya sumbangsihnya untuk yang banyak yang hasil tembakau itu ya, yang sampai di angka tadi berapa ya totalnya sampai ke 60% tadi ya 60% dari total kontribusinya terhadap ya penerimaan negara ya. Jadi memang tadi ahli hisab itulah yang menjadi pahlawan penerimaan negara. Ya. Saya kira itu ya ini memang hal yang terus-menerus harus kita awasi ya. Fungsi demokrasi saya kira ini yang paling advance saya kira ya. Di mana adanya kesadaran ya atau wujud sistem gotong royong ya bagi warga negara ya dalam rangka fungsi pemajakan ya. Mungkin itu di negara-negara maju ya, bukan kalau di negara kita belum terasa fungsi demokrasi ataupun fungsi demokrasi ini ya terutama ya. Jadi kesadaran yang sangat tinggi ya untuk membayar pajak. Ya teman-teman ya, jenis-jenis pajak nah ini ya. Jadi ada dua ya secara instansi ataupun lembaga yang memungut ataupun yang mengadministrasikannya ya, yaitu pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak ya, sebenarnya tidak hanya DJP saja, ada juga DJPC ya. Jadi ini yang dikelola oleh DJP Direktorat Jenderal Pajak ya, yaitu PPH pajak penghasilan ya, PPN pajak pertambahan nilai, ada juga PPNBM ya. Ada juga PBB. Ternyata PBB juga masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, tapi terbatas pada 3 sektor, yaitu sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, atau yang lazim disebut sektor P3 ya, PBB P3. Sedangkan PBB P2 yaitu sektor pedesaan dan perkotaan ini dikelola oleh pemerintah daerah ya, dikelola oleh siapa? Oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten. Oh boleh Ibu Rosyati Tamrin. Ya. Silakan Bu. Saya lagi mobile nih Pak. Lagi mobile yang apa-apa Bu. Pak begini, ini mengenai PBB nih. Ini kalau untuk menetapkan pajak bumi dan bangunan, biasanya itu kan kayak rumah dengan bangunan kantor atau dengan rumah sakit dan dengan sekolah kampus itu apakah sama Pak? Kasihan kan kalau yang bersifat yayasan
dengan modelnya bayar PBB aja tinggi begitu kan agak susah. Ini masalahnya saya hadapi Pak untuk pembayaran PBB yang mengenai bangunan sosial seperti kampus dan sebagainya. Menurut Bapak kira-kira ada enggak peluangnya untuk meminta keringanan begitu Pak? Terima ada kasih, Bu, Pak. ada Bu. Nanti kita bahas itu di PBB. Kalau mau langsung bisa aja nanti lihat di slide nomor berapa ya? PBB slide nomor 13 ya. Nanti kita lihat di situ ada sektor-sektor ya ataupun fasilitas-fasilitas lah gitu ya yang bisa diberikan keringanan pembebasan ya di sektor PBB ya. Ya, contohnya untuk Jakarta ini kan Pemda berarti ya. Berarti nanti Ibu berurusannya dengan kalau sektor perkebunan sektor pedesaan dan perkotaan ya, artinya rumah ya, tanah ya. Untuk di DKI ini ya misalnya dari segi harga juga ya, yang harganya di bawah 1M itu kan masih diberikan pembebasan ya. Bahkan untuk yang dimiliki ya oleh guru ya kan, yang dimiliki oleh guru ya, termasuk juga pensiunan TNI Polri ya, itu juga diberikan perluasan pembebasan ya di eranya Gubernur Anies. Berarti Pemda masing-masing ya Pak ya? Nanti dicek. Tapi secara umum ya memang sangat dimungkinkan Ibu Rosi ya untuk pihak-pihak terutama tadi yayasan ya, lembaga-lembaga sosial, tentunya itu memang menjadi kebijakan pusat juga ya, hukum juga memberikan tadi keringanan-keringanan di bidang PBB itu ya Bu Rosi. Nanti Ibu bisa cek di slide nomor ya, tadi Pak, berapa? Karena nomor kita 13. Hari Senin mau menghadap nih Pak RDP dengan Komisi 10 mengenai pajak yayasan. Tapi kan kadang gini Bu ya, prakteknya di lapangan itu walaupun nanti di undang-undangnya sudah diberikan pembebasan, yayasan juga kita lihat harusnya yayasan itu lembaga yang bersifat non-profit, nirlaba ya, tapi memang terkadang kan ya itu praktek di lapangan ada penyimpangan-penyimpangan gitu ya. Yayasan yang harusnya tadi bersifat non-profit ya, terkadang juga tidak kita lihat menjadi pelaku bisnis juga. Sehingga memang di mata terutama untuk sisi pajak ya, sehingga memang yang seharusnya tadi secara normatif bisa diberikan fasilitas tadi ya, mungkin karena penilaian dari petugas pajak ya, baik itu pajak daerah maupun pajak pusat menilai itu tidak sesuai ya, sehingga banyak memang akhirnya tetap dibebani pajak yang lebih tinggi. Saya kira itu ya Bu. Jadi antara normatif artinya pasal-pasal di undang-undang ya, kadang memang dalam pelaksanaan di lapangannya bisa menjadi berbeda gitu ya Ibu ya. Jadi ini jenis-jenis pajak ya. Semuanya nanti akan kita bahas pelan-pelan sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit, karena kalau secara mendalam tentunya tidak mungkin, karena untuk PPH saja ini kalau kita ambil brevet ya itu bisa sampai 3 atau 4 bulan ya, yaitu PPH orang pribadi ya. Itu brevet A, dan brevet B PPH badan ya, brevet C PPH PUT ya, atau perusahaan-perusahaan asing ya. Kalau kita belajar perpajakan di administrasi ya, Fakultas PIA ya, Fakultas Ilmu Administrasi juga PPH ini diajarkan 1 semester sendiri ya. PPN juga 1 semester sendiri ya. Jadi ini kita hanya satu pertemuan, bahkan satu pertemuan beberapa jenis pajak, tentunya sudah jelas yang akan saya sampaikan hanya definisi-definisinya saja. Begitu juga untuk pajak-pajak daerah di sini ya. Ada pajak kendaraan bermotor ya, biaya balik nama ya. Pajak air tadi yang disampaikan Pak Beni ya, pajak air ada 2, ada air permukaan dan ada pajak air tanah. Air permukaan dikelola oleh Pemprov ya, pajak tanah dikelola oleh air tanah dikelola oleh Pemkab, kecuali DKI tentunya ya, karena kotanya
provinsi dan kotanya dalam satu pemerintahan ya di bawah gubernur. Jadi semuanya tetap dikelola oleh DKI. Kalau khusus untuk provinsi DKI ya. Kemudian ada pajak rokok. Wah, ini menjadi bingung. Kok ada pajak rokok? Tadi kan ada cukai ya. Ternyata ya pajak rokok ini merupakan ya komponen dari unsur pajak cukai ya. Jadi di dalam cukai yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya, itu di dalamnya terkandung unsur pajak rokok yang nanti akan diserahkan kembali ke pemerintah provinsi ya dalam bentuk dana bagi hasil. Lihat teman-teman ya. Kemudian nanti kita lihat ada banyak sekali terutama di level pajak kabupaten kota ya, ada pajak hotel tadi saya sempat sampaikan, pajak restoran ya, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak air tanah ya, pajak sarang burung walet ya, pajak PBB yang tadi pembagian dengan PBB pusat yaitu untuk kabupaten kota PBB sektor pedesaan dan perkotaan. Terakhir adalah pajak BPATB ya. BPATB perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu ya teman-teman. Pak nanya dong Pak. Siap, boleh Pak Beni. Itu kan tadi ada pemisahan berdasarkan jenis pajaknya pusat sama daerah Pak. Betul. Saya ada belum lihat. Kalau pajak Ponjati ikut di daerah apa di pusat? Ponjati ini pasti daerah lah itu Pak. Karena nggak masuk di sini ya. Memang kalau pajak daerah jenisnya banyak. Tadi ada lagi ya. Pajak Ponjati. Ada Pak dia. Karena memang daerah diberikan kewenangan gitu ya untuk memunculkan tadi ya jenis-jenis pajak seperti ini. Pajak Ponjati ya Pak Beni ya. Iya, jadi dia udah sampai diameter tertentu harus dipajakin. Harus dipajaki ya. Tahun bayarnya kayak PBB. Pak, izin Pak Adrian. Siap. Ya, izin ini terkait pajak daerah. Lebih tepatnya sebenarnya ini bisa dikelompokkan sebagai pajak atau retribusi sih Pak. Karena kan kalau saya praktisi di akuntansi, kalau kita bicara pajak daerah banyak yang tadi disebutin Pak. Betul. Klien-klien kita bilang, Pak ini bayar pajak daerah. Nah kalau yang tadi Bapak sebutin itu kan semua masuk HPP ya Pak ya, masuk ke beban ataupun operating expense. Nah tapi taunya mereka itu pajak ya. Sedangkan di sini saya lebih berpikiran ini terkait dengan retribusi untuk percepatan pertumbuhan atau pembangunan di daerah sih. Betul. Karena kalau yang tadi pun pajak yang sebutin PPH, PPN, itu bicaranya adalah yang mereka pungut dan mereka potong, itu harus mereka laporkan dulu dan rekonsiliasi ke pusat gitu loh Pak. Betul. Nah kalau ya saya sih lebih cenderung men-knowledge teman-teman klien kita ya ini sebenarnya retribusi gitu loh. Betul. Walaupun secara awamnya bisa dikatakan ya pajak gitu sih pajak betul. Jadi memang harus diedukasi lah gitu loh. Pak Rianto sudah di bidang ini ya berarti ya perpajakan juga lah ini ya ngurus ini juga ya rekonsiliasi fiskal ya paham ya. Jadi memang istilah yang berkembang di umum tadi ya apalagi nanti dikaitkan dengan rekonsiliasi fiskal karena kan kalau kita belajar di brevet gitu ya, yang bisa pajak itu tidak bisa dibiayakan. Pajak itu tidak bisa dibiayakan ya. Tapi yang dimaksud dengan pajak yang tidak bisa dibiayakan itu pajak apa gitu ya? Kalau pajak dalam pengertian masyarakat tidak bisa dibiayakan, berarti semua pajak dong gitu kan. Padahal kan ternyata tidak seperti itu. Yang definisi pajak yang dimaksud di Undang-Undang PPH tentunya adalah pajak penghasilan gitu ya. Pajak penghasilan aja ya kan yang tidak bisa dibiayakan karena nanti dia diakumulasi sebagai faktor pengurang dari sebagai kredit pajak gitu ya Pak Yanto ya. Ya memang ini seni untuk mengedukasi masyarakat gitu ya. Sedangkan jenis-jenis seperti ini dikategorikan sebagai dari sisi akuntansi gitu ya Pak Rianto ya. Dari sisi akuntansi tentunya kalau kita ini masukkan ke dalam pajak ya tidak selain bukan merupakan pengkredit ya kan bukan merupakan kredit pajak ya akibatnya juga nanti menjadi tapi saya kira ini kalau orang pajak pasti paham lah gitu ya Pak Yanto ya ini kan cuma ini aja ya
cuma apa namanya istilah aja ya, istilah di dalam keseharian, ya apa namanya di dalam masyarakat sehari-hari gitu ya Pak Rianto ya. Intinya kalau yang disebut dengan pajak secara, makanya kita lihat penafsirannya ya. Kalau yang dilihat pajak secara apa tadi, secara penafsiran hukumnya gitu ya. Sebenarnya yang disebut dengan pajak itu hanya PPh saja gitu ya Pak Rianto ya. Hanya PPh saja ya kan. Adapun tadi terkait dengan apa PPN ya, terkait dengan pajak reklame, pajak hiburan, pajak parkir dan sebagainya, itu kan semuanya masuk ke dalam komponen HPP ya, masuk ke dalam biaya gitu ya Pak Rianto ya. Nah, bagaimana mendefinisikannya di di akuntansi ya, tentunya ini dilihat dari apa namanya kebijakan ya SAK lah ya, SAK di perkembangan pencatatan di akuntansi ya. Cuma yang tentunya harus dipahami, diedukasi kepada teman-teman pelaku bisnis ya, bahwa definisi pajak itu ya sebenarnya PPh ya kalau kita lihat secara apa namanya pengertian pajak yang dapat menjadi pengkreditan gitu ya, pengkreditan untuk SPT. Sedangkan jenis-jenis selain PPh itu kan semuanya nanti hanya akan terakumulasi di dalam ya, di dalam HPP gitu ya Pak Rianto ya, di dalam apa namanya biaya ya, di dalam biaya. Gitu ya Pak Rianto ya. Iya, betul Pak. Baik, satu lagi Pak yang terkait di poin A di A5 itu biaya materai yang saya tahu kan dia istilahnya PNBP Pak ya, penerimaan negara bukan pajak. Ini masuk dalam pajak ini. Pajak Pak. Masuk ke dalam pajak karena dikelola. Ya itulah makanya sebenarnya memang antara definisi-definisi itu ya dapat kita katakan tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu jelas ya Pak Rianto ya. Bahkan betul, karena kan kalau yang tadi Bapak sebutin juga PPh 22 kan di situ ada CIF, terus itu juga ada PNBP-nya tuh Pak. Betul. Jadi kalau 100.000 gitu kan PNBP-nya. Makanya biaya materai ini yang kalau secara pembagian jenis-jenis pajak dia tetap masuk ke pajak. Padahal apa namanya dari segi definisi mungkin ya ataupun dari segi praktek ya mungkin dia lebih kepada PNBP gitu ya Pak Rianto ya. Bahkan memang akhirnya ini menjadi definisi yang betul. Berkembang lah gitu ya. Betul, karena kan dari sisi pajak itu kan sisi administrasi sangat penting Pak ya, artinya dokumentasi. Ketika kita bilang kita sudah setor pajak, mereka punya buktinya itu SSP kan Pak, surat-surat pajak. Betul. Selama mereka tidak bisa menunjukkan SSP, artinya memang mereka belum bayar pajak gitu. Artinya dokumentasi administrasi yang paling penting dari perpajakan yang identik adalah SSP gitu Pak ya. Betul. Ataupun itu kalau sebenarnya SSP ya ataupun NPN lah sekarang ya BPN ya, bukti penerimaan negara itu ya. Itu sebenarnya baru kepatuhan secara formal ya, baru kepatuhan secara formal sebenarnya. Betul. Nanti kita ada sudah ini yang paling advance ya, yang paling maju itu adalah kepatuhan secara material. Kapan kepatuhan secara material? Itu ada syarat-syaratnya ya, yaitu sudah membayar, kemudian membayarnya secara tepat ya, kemudian tidak dilakukan koreksi, bisa dilakukan koreksi tapi tidak lebih dari 5% itu ya, syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengkategorikan bahwa masyarakat itu sudah patuh secara pajak. Ini yang harus kita kembangkan ya, kita edukasi ya, terutama sekarang teman-teman mahasiswa yang sudah belajar hukum pajak ya. Jadi ternyata ya belum selesai sebenarnya dengan SPP aja, karena itu belum masuk ke dalam pemeriksaan ya Pak Rianto ya. Nanti kalau diperiksa ternyata masih kurang nih SPP-nya. Betul, karena makanya perpajakan ini agak lucu juga sih Pak, karena kita juga ada e-filing. Nah, itu udah online ya. Tapi selama pada saat pemeriksaan pajak itu pajak tidak melihat dokumentasi fisik SSP kayak bupot kayak apa, mereka tidak akan bisa menjadikan itu sebagai dasar untuk pengkreditan gitu. Itu yang kadang-kadang saya masih nggak pikir sih ketika semua itu dulu mungkin seperti itu ya, karena memang belum online, belum e-filing.
Tapi setelah e-filing itu pun harus menunjukkan dokumentasi. Itu juga ya, masih dipermasalahkan juga ya. Nah, itulah peran kita nantilah sebagai lawyer yang sudah belajar tentang hukum pajak. Ya, artinya kita mengedukasi juga petugas pajak juga ya. Cobalah kedepankan ya yang namanya ya substance over form gitu ya. Jangan mencari-cari ya kesalahan-kesalahan yang sepele lah gitu ya. Kan udah elektronik, udah kelihatan, bisa dicek faktur pajaknya, bisa dicek SPP-nya ya. Kenapa harus butuh cap basah lagi gitu ya Pak Arianto? Kadang memang betul, Pak. Ya, yang lebih banyak ya target penerimaan ya, target penerimaan di tiap-tiap kantor itu ya, apalagi udah bulan-bulan ya Desember ya, udah mau tutup buku ya, pajak juga tutup buku juga ya. Dilihat sudah masuk wah berapa nih ya dari kantor saya. Waduh, kalau kurang nanti ya terancam juga nih posisi saya nih ya. Bisa kegeser nanti ke pulau-pulau terpencil itu ya. Pengalaman ini ya kan. Hampir sama lah itu di mana-mana. Makanya peranan kita belajar hukum pajak ya, tentunya ini hanya sedikit sekali ya. Seperti Pak Arianto saya kira. Tapi pengalaman saya juga nggak begitu sih Pak. Saya pernah diperiksa pajak di kantor kita. Saya tanya sama pemeriksanya, emang belum targetnya belum tercapai? Sudah kok Pak. Loh, ini kalau sudah. Kalau sudah biasanya agak kalem gitu ya. Agak woles. Kalem sih, tapi tetap aja kalau udah keluar SKPKB kan udah kita nggak bisa ngomong apa-apa Pak. Apa ya? Shock terapi Bang. Tapi nanti bisa pakai upaya hukum, yang itu yang paling penting ya, yang menjadi bekal kita belajar hukum pajak. Upaya hukum jangan sampai kita lupakan ya, yaitu yang namanya keberatan ya, banding ya, bahkan nanti ada lagi ya pilihan-pilihan upaya hukum selain keberatan dan banding ya Pak Arianto, bisa memilih pembetulan ya, bisa memilih pembatalan ya, bisa memilih penghapusan denda ya, bisa memilih misalnya gugatan ya. Nah, ini yang harus teman-teman nanti pelajari di pertemuan terakhir lah itu ya, sudah UTS atau pertemuan 7 lah kalau kita ya. Karena nanti UTS dan UASnya biasanya gabung ya, karena ini kelas eksekutif. Ya, jadi benar-benar kuasai itu upaya hukum sebagai solusi tadi ya dari permasalahan-permasalahan perpajakan yang tadi kita sampaikan. Ya, teman-teman ya. Berikutnya masih di golongan pajak, ini sih pengetahuan aja ya. Selain tadi berdasarkan instansi yang memungut ya, pajak juga dibedakan dari segi tata cara memungutnya. Ada yang dipungut secara langsung ya, yang tadi saya sampaikan ya. Ada yang dipungut secara tidak langsung atau withholding ya, withholding ya, WITH ya. Oh, jelek banget tulisan saya. Withholding ya, withholding tax ya, yaitu PPN ya. Nah, sebenarnya PPH ini masuk ke pajak langsung ya. Pajak langsung, direct tax ya, PPH. Kenapa dia dikatakan pajak langsung PPH? Karena yang yang menanggung adalah langsung si pihak ya, ataupun subjek yang dituju ya, yaitu orang yang memiliki penghasilan. Tapi kalau kita lihat dari tata cara pemungutannya ya, PPH juga ternyata ya ada yang masuk ke dalam jenis PPH tidak langsung, artinya dapat dilakukan dengan cara withholding ya, atau pemungutan tidak langsung, artinya melalui ya ini ya, melalui substitusi ya, substitusi. Pak, boleh nanya lagi lah Pak? Oh boleh Bu. Jadi gini Pak, itu PPH ya, kan setiap badan kayak misalnya bank ya atau BPR lah yang kecil ya, yang ada pembagian dividennya ya kepada pemegang saham. Itu kan sebelum dibagi dividennya kan labanya kan dikenakan pajak tuh sekali. Ya. Kenapa sesudah dividen dikenakan pajak lagi ya? Nah, kemudian dividen masing-masing pemegang saham. Nah, itu dapat dividen kena pajak lagi, Pak. Nah, dua kali dong ya. Nah, terus nanti kita masuk lagi ke pribadi, kita kan penghasilan ini PPH lagi kan, Pak. 3 kali kena pajak. Double. Nah, menurut Bapak gimana gitu? Mesti adakan aturan yang sudah kena pajak, yang itu tuh berarti siapapun yang menerimanya
objek yang sama tidak boleh lagi kena pajak gitu mestinya. Tapi kan negara kita kan ya mengadakan peraturan begitu. Itu satu objek penghasilan bisa 2-3 kali kena pajaknya. Disebut dengan double taxation itu. Iya, gitu. Menurut Bapak yang ahli pajak itu bagaimana, Pak? Jadi sekarang itu sudah untuk dividen ya, Bu, di Undang-Undang Cipta Kerja itu memang sudah, itu memang permasalahan yang Ibu sampaikan itu sudah diakomodir di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi untuk dividen memang sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor berapa kemarin 11 ya, tahun 2020 ya, itu menjadi non-objek ya, menjadi non-objek pajak penghasilan ya, selama dia kalau dia dividen yang dari luar negeri itu ya, selama dia diinvestasikan lagi di Indonesia ya, ada syarat-syaratnya ya, ada syarat-syaratnya gitu ya. Jadi secara umum dividen itu kemudian berubah pemajakannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti teman-teman nanti saya ada share, saya share di sini di Google Drive. Saya minta Pak. Ada, ambil cari aja itu di Undang-Undang Cipta Kerja di slide yang ini, klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan. Ya, klaster kemudahan. Ini saya buka nih. Itu dividen tidak dikenakan pajak. Tidak dikenakan jika pajak. Dia masuk ke dalam modal saham lagi, Pak, diinvestasikan. Selama dia diinvestasikan ya, masuk ke modal saham. Selama lagi. Diinvestasikan. Ya, kalau selama itu dipakai kena pajak juga kan, Pak? Kalau dipakai nanti dia masuknya ke penghasilan sebagai orang pribadi karena subjeknya sudah berubah gitu, Ibu. Dipakai definisinya apa, Bu Rosi? Kalau dipakai kan artinya diterima oleh pribadi oleh yang pemegang saham. Ya, itu artinya kan ada manfaat yang diterima oleh pemegang saham, artinya itu diakui sebagai penghasilan. Jadi kan kena pajak lagi. Betul, Bu Rosi. Kena pajak lagi, itu tapi kan final, beda. Kan ya, final. Iya, final 20. Masuk ke dalam komponen ini. Jadi kalau dia final itu ini, Bu, maksudnya kalau dia masuk ke perorangan dia akan dihitungin dengan SPT pajak badan dia perorangan di akhir tahun nanti, Bu. Gitu. Tapi sebelum kita menerima kan kita dipotong pajak dulu, baru kita diterima yang bersihnya setelah dipotong pajak. Masuk betul, lagi. Betul. Ya kan? Betul, ya itu Bu, yang maksud saya tuh jadinya 2 kali objek yang sama penghasilan. Makanya kalau di sini ada orang pajak tuh kayak Pak Tony tuh itu ada yang namanya tax planning, Bu. Itu yang mensiasatinya ada tuh, Bu. Iya. Itu, Bu. Ajarin dong siasat-siasatnya. Nanti tuh Pak Tony ada tuh, Bu. Ada lah. Mana Pak Tony mana? Nanti lanjut. Jadi Pak dosen kita sekedar aja ya sharingnya. Ya. Jadi secara normatif ya Bu bisa lihat di Undang-Undang Cipta Kerja, di sini saya sampaikan di sini ya, bahwa sudah dihapuskannya PPh atas dividen dari dalam negeri ya. Begitu juga untuk dividen dari luar negeri ya tidak dikenakan PPh ya sepanjang diinvestasikan di Indonesia itu ya. Untuk dividen itu memang tujuannya tidak lain adalah dalam rangka menggairahkan orang untuk berinvestasi ya. Karena dengan sebelumnya ketika dividen itu masih ya menjadi objek PPh ya, artinya orang beramai-ramai menyamarkan dividen ya. Padahal dividen tapi dikatakan ini royalti ya, dikatakan ini sebagai biaya marketing ya, dikatakan ini sebagai manajemen fee ya, sehingga ya tidak terkena pajak dividen ya, dan juga yang lebih menggiurkan bisa dibiayakan ya, bisa dibiayakan. Ya, memang lebih ke tax planning, nanti bisa menghubungi konsultan pajak. Bagaimana ya tax planning ini memang diizinkan karena kalau nanti kita lihat dari jenis-jenis penghindaran pajak ya, ada yang namanya penghindaran pajak ya secara hukum atau secara yuridis ya, yang itu memang dimungkinkan ya agar kita mengetahui juga selain kewajiban tentunya hak-hak kita sebagai wajib pajak. Saya kira itu ya. Ini masih jenis-jenis pajak tapi sudah luas tadi perbincangan kita, tidak apa-apa ya karena nanti di
slide-slide berikutnya saya akan lebih mudah karena beberapa sudah saya sampaikan juga di awal-awal perkuliahan. Ya, masih jenis-jenis pajak ya, tentunya tadi sudah ada jenis pajak langsung tidak langsung, ya, pajak pusat daerah, ya, pajak objektif dan subjektif. Pajak subjektif ini ya teman-teman, ini adalah ya pajak yang tergantung dari siapa, tergantung dari ya, subjeknya, artinya ya orang ya yang dituju. Ya, kalau dia orang yang memiliki penghasilan, ya maka ya dia harus membayar pajak. Ya. Atau di sini dapat saya sampaikan ini PPH lah gitu ya. Dengan pajak objektif ini adalah PPN. Tidak memandang siapa subjeknya, siapa yang melakukan transaksi ya. Selama dia melakukan penyerahan ya atau melakukan importasi di dalam daerah PPN ya, maka dia wajib membayar atau wajib dikenakan PPN. Tapi pada prakteknya ya tetap nanti tergantung juga pada ya lawan transaksinya gitu ya Pak Rianto ya. Kalau lawan transaksinya ini PKP ya, pengusaha kena pajak ya otomatis dia ya dipungut PPN-nya gitu ya. Tapi kalau lawan transaksinya ini non PKP ya dia mendapatkan apa namanya lawan transaksi yang non PKP artinya otomatis tidak dikenakan pajak ya, tidak dipungut PPN ya. Itu di satu sisi ya. Jadi tapi secara umum yang dimaksud dengan pajak objektif ini adalah PPN ya. Yang dimaksud dengan pajak subjektif ini adalah PPH. Saya kira itu. Nah, ini dasar hukumnya ini belum saya update ya. Teman-teman bisa lihat di slide-slide yang lain. Sekarang sudah ada 2 undang-undang baru yaitu Undang-Undang Cipta Kerja ya dan Undang-Undang HPP ya yang merevisi ya semua undang-undang ini ya kecuali Undang-Undang Cipta Kerja merevisi Undang-Undang PPH ya, Undang-Undang PPN, Undang-Undang KUP ya, Undang-Undang PBB ada nggak di Undang-Undang Cipta Kerja dan HPP ini? Nanti kita lihat ya, saya lupa. Saya kira ada juga ya. PNBP tadi ya yang ditanyakan Pak Rianto ya. Jadi memang sumber-sumbernya banyak sekali, ya, sumber-sumber penerimaan negara ini. Ya. Nah, intinya dari PNBP tadi sebagai sumber penerimaan negara dia tetap akan terakumulasi di dalam sumber penerimaan negara di dalam APBN ya bersama dengan penerimaan di bidang pajak ya PPH, PPN, ya PBB, BPHTB, ya. Nah ini penerimaan non pajak ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Kita selesaikan aja saya kira. Berikutnya ada satu slide lagi ya yang harusnya bisa saya sampaikan di sini. Tapi saya kira teman-teman bisa baca aja slide nomor 2 yaitu tentang apa sih ini. Asas-asas ya. Saya kira asas-asas tidak terlalu apa namanya saya tidak terlalu relevan untuk bukan tidak relevan tidak terlalu penting untuk saya penting tapi teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Terutama ini nanti fungsinya untuk apa? Pertama tentunya ketika teman-teman melakukan upaya hukum ya. Teman-teman bisa gunakan karena asas dan teori fungsinya adalah sebagai batu uji pisau analisa ya. Tidak hanya terhadap suatu praktek ya pemajakan juga bahkan terhadap peraturan ya undang-undang di bidang perpajakan ya dapat kita uji, dapat kita kritisi dengan asas dan teori ya. Minum dulu. Alhamdulillah. Ya udah mau jam 12 ya, udah mau selesai. Jadi asas ini teman-teman bisa baca ya. Intinya ini yang menjadikan pajak itu harus dipungut ya, yaitu asas pembenaran ya. Ada 5 di sini ya. Kemudian itu 2, 3, 4, 5 ya. Ada yang namanya asas-asas yuridis ini juga yang sangat penting sekali, yaitu pajak itu ya harus
berdasarkan undang-undang ya, atau disebut juga asas legalitas. Ya, kemudian asas ekonomi ya. Dan yang paling penting ini ya, yang sangat penting juga yaitu asas yurisdiksi ya. Jadi ada asas yuridis, ada asas yurisdiksi. Ini artinya dasar pemerintah negara untuk ya mengenakan pajak terhadap suatu ya subjek ataupun objek pajak, yaitu asas domisili, asas kebangsaan, dan asas sumber yang nanti akan sangat terkait dengan pajak internasional yang akan kita bahas mungkin pertemuan besok ya. Saya kira itu ya untuk asas-asas. Juga ini banyak sekali ya, baik yang dikeluarkan oleh Adam Smith ya maupun tokoh-tokoh lainnya ya, termasuk juga ya siapa ini tokoh Musgrave ya. Ada keadilan horizontal, ada keadilan vertikal ya. Syarat-syarat keadilan horizontal ini teman-teman bisa baca saja ya. Ini tadi penting sekali untuk apa? Untuk melakukan upaya hukum ya, ketika kita melakukan minta bahannya aja Pak ya. Oke, siap. Nanti di-download aja ini filenya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa download tadi link yang saya sampaikan. Mana tadi linknya? Saya chat ya, di chat. Nah, ini sudah ada. Nah, saya ulang ya. Nah, itu ya. Nah, di chat sudah ada, itu tinggal diklik aja ya. Banyak sekali asas-asas ya, terutama tadi untuk upaya hukum. Yang kedua, untuk melakukan riset tentunya ya. Ketika kita melakukan riset ya, penelitian di bidang hukum pajak tentunya ya, landasan teori menjadi sangat penting, dan teori-teori yang dapat kita sampaikan ya dari hukum pajak ya, ini bisa kita ambil dari slide ini ya, teori bakti dan seterusnya lah ya. Untuk yurisdiksi teman-teman ini lebih kepada nanti ya kewenangan negara untuk memungut itu minimal ya harus ya memenuhi 3 syarat ini, yaitu asas domisili, artinya ya pajak itu dipungut terhadap subjek ya yang berdomisili di suatu negara ya. Ini dilaksanakan di Indonesia dengan adanya asas domisili ya, dan juga asas worldwide income ya. Jadi selama ada orang yang berdomisili artinya bertempat tinggal di Indonesia ya lebih dari 183 hari ya atau 6 bulan dalam 1 tahun ya, maka di situ negara memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak ya, dalam hal ini adalah pajak penghasilan ya. Kemudian yang kedua asas sumber ya. Asas sumber ini tidak mengenal domisili ya, artinya selama ada sumber-sumber perekonomian transaksi di suatu negara ya, maka dia dikenakan pajak ya. Kalau asas sumber ini dapat saya sampaikan ini ya melekat terhadap jenis pajak PPh ya, pasal 26. Jadi teman-teman akan pelajari di PPh pasal 26 ini kaitannya nanti dengan PPh output. Apa itu? Yaitu PPh yang dikenakan terhadap lawan transaksi kita di luar negeri ya. Ketika kita melakukan penyerahan ya, ketika kita melakukan transaksi dalam bentuk apa namanya jasa ya, ataupun dalam bentuk penyerahan penghasilan ke luar negeri ya, apabila lawan transaksinya tersebut merupakan ya non subjek subjek pajak luar negeri ya, dia tetap dipajaki dengan cara ya PPh pasal 26 merupakan implementasi dari asas sumber. Mungkin ini nanti kita akan jelaskan di pajak internasional ya Pak Yanto ya. Kemudian ada yang namanya asas, kalau asas domisili ini tadi apa? PPh secara umum ya, PPh secara umum ya, bisa PPh pasal 21 ya. Ya, pasal 21, PPh pasal 23 ya, termasuk juga PPh umum ya. PPh umum itu PPh pasal 17 ya, yaitu yang tarif umum, yaitu tarif orang pribadi dan tarif badan ya. Kalau asas kebangsaan ini ya jarang ya, ini hanya negara-negara tertentu saja ya. Dapat saya sampaikan misalnya Amerika ya, termasuk juga di dalamnya Kanada ya, dia mengenakan pajak terhadap warga negaranya dimanapun berada, tidak peduli ya berdomisili di mana dan tidak peduli sumber kekayaannya di mana. Dan inilah nanti yang akan banyak menimbulkan konflik ya, konflik pemajakan antar negara yang disebut dengan double taxation, karena bisa jadi ya
satu subjek pajak ya dipajaki di Indonesia dengan asas domisili karena dia berdomisili di Indonesia, dipajaki lagi ya di Indonesia juga dipajaki lagi misalnya dengan asas sumber ya, dipajaki juga dengan asas kebangsaan. Jadi dapat berkali-kali dipajaki atau double taxation. Maka ini harus selesaikan dengan cara melakukan yang disebut dengan tax treaty ya. Nanti teman-teman belajar tax treaty, yaitu perjanjian penghindaran pajak berganda ya, agar tadi tidak ada lagi double taxation. Tapi pada kenyataannya pun masih terjadi ya. Mengapa? Karena masing-masing negara dalam menginterpretasikan tax treaty macam-macam ya. Ketika dia mendefinisikan, oh ini warga negara saya, oh ini domisili atau tax resident saya, tax resident Indonesia, ternyata negara mitra kita juga mendefinisikan yang sama ya, tetap tidak terjadi tidak terjadi kesepakatan, maka ini harus diselesaikan dengan yang namanya nanti teman-teman belajar mutual ya, MAP ya, mutual agreement prosedur ya, MAP. Mutual agreement prosedur di pelajaran pajak internasional. Dan nanti ya. Ini luar biasa materinya. Saya kira itu ya. Untuk asas-asas dan definisi-definisi ya. Untuk tugas belum ada ya. Tugasnya nonton YouTube aja. Bapak Pak dosen, Bapak dinas sehari-harinya di kantor pajak apa dosen saja Pak? Boleh tanyakan? Saya kebetulan di Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, kalau begitu kita bisa diskus mengenai pengurangan pajak. Boleh. Untuk pajak yayasan, Pak. Nanti kita kita bahas lagi. Ibu. Oke, Pak. Rosi ya. Bu di mana, Bu? Saya bergerak di pendidikan, Pak. Oh, pendidikan ya. Tapi di Papua tuh kan hanya jauh sekali. Untuk dari Papua nih, Bu. Ya, kita mobile aja, Pak. Mobile aja ya. Kan itu kan di Papua tuh kan hanya untuk sosial aja sebenarnya. Karena di sana tuh rata-rata 80% penghidupan penghasilan orang tua itu di bawah rata-rata 2 juta. Jadi kemiskinan memang di sana tuh tinggi. Jadi makanya kalau Indonesia khususnya kayak Bapak nih menerapkan peraturan dari Sabang sampai Merauke sama, itu nggak bisa Pak untuk daerah Papua. Makanya dia ada otonomi khusus dan ada afirmatif kayak segi hukum yang bisa khusus untuk Papua saja, termasuk pajak untuk yayasan untuk bergerak di bidang pendidikan gitu. Itulah yang kita bahas nanti. Syukur alhamdulillah Bapak ada di Menteri Keuangan, jadi tahu gitu loh, lebih tahu dan lebih bisa melihat. Tapi memang kalau dari segi praktek saya lebih banyak di kepabeanan ya Bu. Artinya ekspor impor, tapi kalau untuk pajak secara umum ya lebih kepada teori-teorinya saja ya. Praktek artinya saya melakukan pemeriksaan ataupun melakukan pekerjaan sehari-hari. Saya lebih banyak di kepabeanan dan cukai, Bu. Tapi ya nanti bisalah secara prinsip-prinsip. Iya Pak, karena kalau di sana diterapkan sama, kasihan Pak, orang buru-buru, orang mampu bayar kuliah, segalanya kita. Dan itu memang sudah banyak diakomodir sih sebenarnya, tapi mungkin masih harus kita tambah lagi ya, misalnya di sisi perpajakan kan untuk Papua itu ataupun daerah-daerah terpencil ya, dari segi kemudahan sudah sangat banyak sekali, misalnya kemudahan dari segi pelaporan ya, jangka waktu pelaporan ya, termasuk juga kemudahan dari segi pembebasan PPh ya, banyak sekali Bu. Tapi tetap harus kita kasih terus masukannya ya terkait dengan fasilitas-fasilitas untuk pembangunan di daerah terpencil gitu ya Bu Rosi ya. Iya, pendidikan khususnya Pak. Pendidikan khususnya di sana ya, tingkat nanti saya coba carikanlah itu insentif-insentif ataupun fasilitas-fasilitas perpajakan ya di bidang pendidikan dan terutama pendidikan di daerah terpencil. Pak Ardian, izin Pak. Boleh?
Pak Rianto. Sekarang banyak nih ada selebaran-selebaran terkait dengan profesi baru namanya pengacara cukai Indonesia, itu PCI kalau Pak. Nah, saya cuma bingung Pak, apakah memang itu menjadi semacam profesi yang sah di kepabeanan, seperti artinya memang berhak mewakili, dan efektivitasnya seperti apa ya Pak? Karena kan masalah itu kan pengacara bisa semua gitu Pak ya, mewakilkan. Ini ada satu organisasi lagi tuh seliweran di grup ya, PCI ya namanya ya, pengacara cukai Indonesia, terkait dengan teknik-teknik beracara dalam perkara kepabeanan dan cukai gitu ya. Itu Bapak udah dengar sendiri Pak ya? Iya, pasti udah tahu. Ya, jadi memang dasar hukumnya ada ya, karena pertama di Undang-Undang dimulai dari Undang-Undang KUP ya. Undang-Undang KUP itu kan mengatur misalnya tentang wakil wajib pajak ya. Itu memberikan definisi tentang kuasa khusus ya, tentang kuasa khusus. Tapi kemudian itu di judicial review ya. Jadi kuasa khusus yang di KUP itu kan dibatasi ya, yaitu kepada konsultan ya, kepada konsultan dan juga kepada orang yang memiliki pengetahuan yang luas di bidang perpajakan ya, diterjemahkan itu ke dalam orang yang memiliki sertifikasi konsultan pajak gitu ya Pak Rianto. Kemudian kan itu di GR ya, di judicial review dan dimenangkan oleh kawan-kawan advokat, dan kemudian MK mengeluarkan putusan, artinya tidak boleh dibatasi hanya konsultan pajak saja, artinya pihak advokat ataupun teman-teman kita di bidang hukum umum juga bisa masuk ke dalam kuasa khusus ya, hukum pajak gitu ya. Kemudian itu diakomodir di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi memang sebenarnya secara legal ya, itu masuk ke dalam jenis kuasa khusus nanti Pak Rianto, ke dalam kuasa khusus untuk wakil wajib pajak, termasuk wakil wajib cukai ya, karena dasarnya tadi Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian khusus untuk hukum acara di pengadilan pajak gitu ya, juga mempersyaratkan memiliki pengetahuan yang luas di bidang perpajakan ya. Nah, itu nanti salah satu buktinya ya, dengan melampirkan sertifikat ya keahlian. Nah, ini masuk ke situ nanti Pak. Jadi kalau punya sertifikat di bidang cukai ya, tentunya itu nanti dilampirkan ya menjadi izin untuk mendapatkan izin kuasa hukum ya, izin kuasa hukum di pengadilan pajak. Jadi karena kasus cukai ya juga nanti bermuara di pengadilan pajak. Jadi fungsinya itu Pak. Adapun apakah harus, itu tidak ya, karena sudah dibuka ya oleh Undang-Undang Cipta Kerja ya, tidak dibatasi ya. Kalau dulu kan harus konsultan ya, harus tergabung di dalam organisasi ya, organisasi profesi ya. Tapi kan sekarang dengan undang-undang, artinya memang masyarakat dalam hal ini pengusaha ya, pengusaha kena cukai ataupun wajib pajak ya, dia diberikan kebebasan ya, boleh kuasa khususnya itu diberikan kepada lawyer biasa ya, boleh juga diberikan tadi kepada lawyer khusus cukai ya, atau diberikan kepada ya karyawannya juga boleh ya, tidak ada batasan selama dia memiliki tanda bukti kecakapan di bidang perpajakan itu Pak Rianto. Jadi memang di satu sisi memberikan kemudahan sebenarnya ya, yang penting kita ikut aja gitu ya, dan itu tapi ya di sisi lain pengusaha ataupun wajib pajak ya akhirnya harus jeli juga ya Pak Rianto ya, karena belum tentu orang yang memiliki sertifikat ya, taruhlah sertifikat brevet ataupun sertifikat tadi ya pengacara cukai ya, benar-benar menguasai gitu kan. Karena kan pelatihannya singkat gitu kan, sedangkan permasalahan di bidang kepabeanan cukai termasuk pajak juga kan butuh jam terbang yang tinggi ya Pak Rianto ya. Betul Pak. Sedikit diskusi lagi Pak, kan di sini juga ada kuasa hukum perpajakan Pak, kebanyakan itu yang megang. Ahli-ahlinya itu para teman-teman kita advokat lah ya Pak ya, karena saya banyak teman advokat.
Nah, tiba saatnya mereka melakukan sidang, ketika perpajakan masuk pemeriksaan, akhirnya ya mereka-mereka ini kan karena ini terkait dengan teknis pembukuan ya Pak ya. Pembukuan akuntansi ya. Betul. Akhirnya kita disuruh masuk nih. Tolong dong katanya. Loh, saya bilang kan Anda pengacaranya. Ketika Anda berani bersidang beracara secara teknis harusnya menguasai loh. Akhirnya ya harus jeli juga dari pihak pengusaha ya. Jangan hanya lihat dari sertifikat ya. Pengacara cukai ngerti nggak ya pembukuan, ngerti nggak koreksi fiskal ya, ngerti nggak rekonsiliasi fiskal ya, ngerti nggak penyusutan ya. Kalau orang hukum kan nggak ngerti ya. Saya kira itu ya opsi aja ya. Ya ada plus minusnya lah. Di satu sisi memberikan lapangan pekerjaan yang cukup ya, mudah kepada masyarakat ya, di satu sisi ya pengguna jasanya pengusaha ya ataupun wajib pajak ataupun wajib cukai ya juga harus jeli ya melihat tidak hanya terpaku kepada bukti-bukti berupa sertifikasi ya. Jadi persaingannya tambah ketat ya karena pemainnya juga tambah banyak ya. Makanya diperlukan terus peningkatan kapasitas pribadi ya. Jangan hanya mengandalkan bukti-bukti kertas-kertas sertifikat ya ketika nanti maju sidang ya kelabakan ya. Terima kasih, saya kira itu teman-teman. Nanti ini untuk awal pembukaan saja. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Alhamdulillah sudah jam 12 tepat ya. Minggu depan insya Allah kita tuntaskan untuk slide nomor 3 dan nomor 4 ya. Bahkan mungkin kita harus lebih maju lagi. Saya ingin lebih masuk juga ke kepabianan, saya ingin masuk juga ke cukai ya, biar teman-teman ya mendapatkan manfaat dari perkuliahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya print screen dulu. Amin. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih Pak. Izin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tetap sehat dan semangat Pak. Semangat semuanya. Nanti saya upload ke YouTube ya. Mungkin yang belum menyimak bisa menyimak lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat siang.